Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini melanjutkan kisah Cheng Ping An dan rombongannya diserang oleh 2 ekor ular siluman raksasa yang ternyata bekerja sama dengan penunggu gunung di sana. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Tubuh ular putih itu lebih ramping daripada ular hitam, dan sayapnya bahkan lebih kecil dibandingkan dengan tubuhnya. Selain itu, sayapnya transparan, jadi orang bisa dengan mudah gagal menemukannya kecuali mereka melihat dengan saksama. Sungguh luar biasa untuk berpikir bahwa sepasang sayap sekecil itu akan memungkinkannya untuk terbang ke langit dari luar dataran tinggi, jadi orang harus berspekulasi bahwa mungkin ular itu telah memperoleh semacam kemampuan mistis yang berhubungan dengan terbang, seperti yang digunakan oleh para pembudidaya. Ular putih itu telah berdiri tegak sebelum menerkam Julu, membuka mulutnya yang besar dalam upaya untuk melahapnya utuh, hanya untuk seorang anak laki-laki muda yang memegang pisau tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia menggunakan bagian belakang dan kepala ular hitam itu sebagai tangga dan batu loncatan, melompat ke udara sebelum mengayunkan pisau bushcraft-nya tepat ke tempat sayap ular putih itu terhubung ke tubuhnya. Ular putih itu membutuhkan sayapnya untuk terbang dan mengendalikan arah gerakannya saat berada di udara, jadi setelah sayapnya putus, meskipun tubuhnya terus terbang ke depan karena momentum, ia langsung berbelok lebih dari 10 kaki dari target awalnya. Akibatnya, mulutnya yang besar hanya sekilas melewati bahu Julhu, dan seluruh tubuhnya jatuh dengan keras ke dataran tinggi batu. Julhu dan 3 anak di belakangnya selamat dari maut, dan sementara ular putih itu masih terhuyung-huyung setelah mendarat dengan kepala lebih dulu di tanah, Li Baoping buru-buru mengangkat rak buku ke punggungnya sambil berteriak agar semua orang lari. Lin Shui mengambil barang-barangnya sebelum bergegas mengikutinya, sementara Li Huai sangat ketakutan hingga giginya bergemeletuk. Setelah melarikan diri bersama 2 anak lainnya beberapa saat, Li Huai tiba-tiba menyadari bahwa Julhu tidak bersamanya, dan saat dia berbalik untuk mencarinya, dia langsung terpana dengan apa yang dilihatnya. Ternyata, Julhu terpaku di tempat dalam keadaan linglung, tampak seolah-olah dia menawarkan dirinya sebagai mangsa. "Apa yang kau lakukan, Julhu?" "Lari!" teriak Li Huai. Julhu sedikit menggigil setelah mendengar ini, dan akhirnya dia sedikit tersadar, tetapi dia masih linglung. Dia menoleh untuk melihat Li Huai dengan ekspresi bingung, sementara Li Huai terus berteriak, "Lari! Kau ingin mati?" Begitu Julhu tersadar, ia segera menunjukkan kecepatan dan kelincahan seorang seniman bela diri di puncak tingkat kedua, bergegas menghampiri Li Huai dan yang lainnya hanya dalam 4 atau 5 langkah, melarikan diri dari ular putih itu bersama mereka. Begitu Julhu meninggalkan tempat kejadian, ular putih itu segera mulai meronta-ronta dengan keras karena penderitaan karena kehilangan sayapnya, sementara darah mengalir tanpa henti dari lukanya. Ekornya mencambuk dengan ganas dalam kegilaan yang menyiksa, menghantam dataran tinggi dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga pecahan-pecahan batu berterbangan ke segala arah. Jika Julhu bereaksi lebih lambat darinya, maka kemungkinan besar dia akan terbanting menjadi genangan daging cincang oleh ekor ular putih yang menggeliat. Kehilangan sayapnya tampaknya merupakan cedera yang sangat parah bagi ular putih itu, dan ia terus menggeliat dengan keras untuk waktu yang lama tanpa bisa tenang. Namun, Cheng Ping An juga tidak dalam kondisi yang baik. Jepitan antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kirinya yang memegang pisau telah benar-benar terbuka, dan tangannya berlumuran darah. Dia berlutut dengan satu lutut sambil mengangkat lengan untuk menyeka keringat dari dahinya agar tidak masuk ke matanya dan mengaburkan penglihatannya. Setengah dari bilah pedang bushcraft itu sudah patah, dan jika Cheng Ping An tidak bereaksi tepat waktu, buru-buru menghindar ke samping saat bilah pedang itu terbang kembali ke udara, setidaknya sebagian besar dagingnya akan teriris dari wajahnya, jika tidak tertusuk sepenuhnya oleh bilah pedang itu. Pada saat ini, Cheng Ping An berada dalam formasi segitiga dengan ular hitam dan ular putih. Ular hitam itu berperilaku sangat licik. Setelah menyaksikan luka yang diderita ular putih itu, ia tidak segera meninggalkan Ju Hi untuk mengejar Cheng Ping An. Sebaliknya, ular itu menjadi lebih tenang dan kalem dari sebelumnya, perlahan dan cermat menggoyangkan tubuh bagian atasnya dari satu sisi ke sisi lain, mempertahankan posisi yang berlawanan langsung dengan Ju Hi sepanjang waktu. Pada saat yang sama, mata peraknya yang menyeramkan sesekali melirik ke arah ular putih itu, dan sorot mata itu tidak berbeda dengan ekspresi yang ditunjukkan ular putih itu saat menatap Julhu. Sementara itu, penguasa gunung tua itu berdiri di tengah dataran tinggi, gemetar ketakutan. Bagian bilah pedang yang patah itu kebetulan jatuh ke tanah di dekat kakinya, dan dia mendekatinya dengan takut-takut, lalu berjongkok sebelum dengan hati-hati menggerakkan jarinya di atas bilah pedang itu. Meskipun dia mendekat dengan hati-hati, setetes darah kuning tanah langsung mengalir keluar dari jarinya, dan dia buru-buru menarik tangannya karena takut. Dia kemudian dengan lembut menjentikan sisi bilah pedang itu dengan jarinya, dan ekspresi bingung muncul di wajahnya saat dia membelai jenggotnya sendiri sambil bergumam pada dirinya sendiri, betapa tajamnya bilah pedang itu. Itu hanya bilah pedang biasa, tetapi bahkan bilah pedang milik seniman bela diri yang telah disempurnakan ratusan kali tidak dapat dibandingkan dengan ketajamannya. Satu-satunya kekurangan bilah pedang ini adalah terlalu rapuh.
Jika kekokohannya dapat menyamai ketajamannya, maka mungkin benar-benar ada kesempatan baginya untuk membunuh binatang buas itu, tetapi dengan keadaan seperti sekarang, semua harapan telah sirna. Sang penguasa gunung tua terus memeriksa dengan saksama garis-garis halus bilah pisau itu sambil merenung, alasan dibalik ketajaman bilah pisau ini pastilah batu asah yang digunakannya, tetapi itu kemudian menimbulkan pertanyaan, seberapa luar biasa batu asah itu sehingga dapat memberikan bilah pisau yang murah dan kasar seperti itu ketajaman yang tiada tara. Dengan mengingat hal itu, sang penguasa gunung tua itu melirik barang-barang milik kelompok itu dengan sedikit keserakahan dan kerinduan di matanya. Secara logika, di sanalah batu asah itu seharusnya berada. Namun, dia kemudian menghela napas sedih. Bahkan jika dia bisa mendapatkan batu asah yang luar biasa itu tidak masalah karena dia akan segera mati. Dia hanya bisa mengutuk seniman bela diri tingkat 5 itu karena menggunakan teknik pembentukan tanah itu secara tiba-tiba. Ini adalah teknik yang telah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan saat bersembunyi di bawah tanah, penguasa gunung tua itu telah memperhatikan Juhi dengan geli dan cemoohan. Dia tidak pernah berpikir bahwa teknik pembentukan tanah ini akan menyebabkan kejatuhannya. Teknik pembentukan tanah ini sebenarnya bukanlah teknik mistik yang sangat maju, hanya saja penguasa gunung tua itu terkejut karena teknik itu hanya digunakan pada satu kesempatan sebelumnya untuk mengundangnya keluar dari tempat tinggalnya, dan pada kesempatan itu, teknik itu telah digunakan oleh tidak lain dari sepasang dewa yang telah menggunakan puncak gunung sebagai papan go. Tentu saja, keduanya adalah sepasang dewa terestrial yang sangat kuat, dan sebagai seniman bela diri tingkat 5, Juhi bahkan tidak layak menjadi pelayan mereka. Kala itu, kedua dewa itu hanya mengundangnya ke puncak gunung menggunakan teknik cetak tanah karena mereka tidak mau melanggar adat istiadat lama, bukan karena khawatir menyinggung penguasa gunung rendahan seperti dia. Bukannya Chen Ping'an tidak ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengakhiri hidup ular putih itu, masalahnya adalah organ-organ dalamnya bergejolak hebat, dan dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Begitu dia menyeka keringat dari wajahnya, lapisan baru akan segera muncul untuk menggantikannya, jadi pada akhirnya, Chen Ping'an bahkan tidak peduli lagi. Sebaliknya, dia mulai fokus pada napasnya, berusaha sekuat tenaga untuk meredakan auranya yang kacau dan gelisah. Jenis penyesuaian ini seperti memperbaiki serangkaian jendela yang pecah pada hari hujan. Itu tidak terlalu efektif, tetapi dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Suara genderang yang dipukul terdengar sekali lagi dari dadanya, dan perlahan-lahan menjadi semakin keras. Namun, suara itu tidak sampai ke telinganya. Sebaliknya, itu adalah suara yang tak terlukiskan yang beresonansi secara internal, dengan jelas menyampaikan kepadanya ketegangan yang dialami tubuhnya. Sensasi naluriah semacam ini adalah sesuatu yang pernah dialami Chen Ping'an hanya pada 2 kesempatan sebelumnya, yang pertama adalah ketika ia mengalami penderitaan luar biasa di Cliff Haven, sedangkan yang kedua adalah selama salah satu perjalanannya ke pegunungan. Namun, kali ini dia tidak berguling kesakitan, dan itu karena aura seperti naga yang berapi-api di dalam tubuhnya. Aura itu naik dari perutnya, dan saat naik ke seluruh tubuhnya, terlepas dari apakah aura itu melewati titik akupuntur yang telah dilihatnya pada patung kayu di rumah Song Jixin, atau mengalir melalui meridian yang menghubungkan semua titik penting di tubuhnya, aura itu secara signifikan mengurangi rasa sakitnya, seperti seorang jenderal yang memimpin pasukan untuk memadamkan pemberontakan. Efeknya sangat terasa, dan itu tidak menyembuhkan lukanya di tempat, tetapi setidaknya, aura itu memastikan bahwa dia tidak menjadi lemah karena rasa sakitnya. Meskipun Juhi telah mengalami luka parah, auranya semakin meningkat, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat bertarung yang pantang menyerah. Lengan bajunya berkibar-kibar tertiup angin, dan dia jelas-jelas hidup sesuai dengan citra seorang seniman bela diri. Mata ular hitam itu menyipit sedikit saat ia merayap di sekitar tepi dataran tinggi, dan meskipun kecakapan tempur yang hebat ditunjukkan oleh Juhi, ia tetap tenang dan kalem. Kepalanya bergoyang dramatis dari sisi ke sisi, seolah-olah ia mencoba mencari lubang di pertahanan Juhi, tetapi dengan melakukan itu, ia memberi Juhi waktu untuk menekan efek dari luka-lukanya. Penguasa gunung itu melihat dari samping, dan setelah beberapa saat ragu-ragu, ia mendesah dengan suara lemah, "Saya sarankan Anda untuk menghentikan perjuangan sia-sia Anda. Ular itu tidak terburu-buru untuk memakan Anda karena ia menunggu Anda untuk mengaktifkan ki dan energi Anda sepenuhnya. Ia hanya menunggu buahnya matang, jadi jangan berpikir bahwa ia tidak berdaya untuk mengalahkanmu. Jika tidak, bahkan jika ia dapat melahap tubuhmu, ia tetap tidak akan mampu mencerna energi, esensi, dan jiwamu, dan itu adalah hal-hal yang paling berharga yang diinginkannya." Penguasa gunung tua itu menghela napas sedih, lalu mulai merapikan rambut dan pakaiannya yang acak-acakan sambil merenung dengan suara merendahkan diri, "Bahkan jika aku harus mati di sini, aku tetap seorang penguasa gunung, jadi aku harus mati dengan bermartabat." Tuan gunung tua itu duduk di tanah, dan sambil membersihkan diri, senyum dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, "Ngomong-ngomong, aku lupa menyebutkan ini,
Tetapi selain kecepatannya dan tubuhnya yang kuat, ular ini melahap seorang kultivator Taois dari 5 tingkat tengah lebih dari seabad yang lalu. Pada titik ini, aku yakin dia berhasil mencapai setidaknya 1 atau 2 kemampuan mistis. Penguasaannya atas kemampuan itu mungkin sangat mendasar, tetapi jika dia memutuskan untuk menggunakannya, aku ragu kamu akan mampu bertahan hidup. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang dapat kamu salahkan adalah nasib burukmu sendiri. Jika kamu adalah seniman bela diri tingkat 6, kedua binatang buas ini akan tetap mampu melahapmu, tetapi mungkin mereka tidak akan bersedia untuk melawanmu dalam pertempuran karena takut mengalami cedera parah sendiri. Jika kamu adalah seniman bela diri tingkat 7, maka kedua binatang buas ini akan tetap menjauh dari jalanmu, bersembunyi di gua mereka sambil berdoa agar kamu meninggalkan Gunung Gotabel sesegera mungkin. Zhulou merasa ngeri mendengar ini, dan dia semakin terjerumus ke dalam jurang keputusasaan. Di mana Senior Aliang? Lin Shuyi bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, Li Huai melihat Li Baoping sedang mengobrak-abrik rak bukunya, dan dia mengeluarkan botol porselen kecil sebelum memegangnya erat-erat di tangannya. Dia mengikuti arah tatapannya dan mendapati Chen Ping'an mengangguk diam-diam ke arah mereka dari jauh, dan dia tiba-tiba merasa sedikit iri dengan pemahaman taktis yang dimiliki Li Baoping dengan paman juniornya. Dalam buku-buku yang telah dia baca, ini digambarkan sebagai hubungan antara dua hati. Bahkan setelah mendengar wahyu ini dari penguasa Gunung Tua, Zhu He tidak khawatir atau takut sedikit pun. Sebaliknya, dia melenturkan pergelangan tangannya sambil berkata dengan senyum riang, "Aku akan mati jika aku membiarkan diriku dimakan, dan kemungkinan besar aku akan tetap mati bahkan jika aku bertarung sampai akhir. Jika aku akan mati juga, lalu mengapa aku harus peduli jika aku akan menjadi batu loncatan bagi binatang buas ini untuk berevolusi menjadi naga setelah kematianku?" Sebagai seniman bela diri tingkat 5, Zhu He memiliki tekad yang sangat kuat. Bahkan saat menghadapi kematian, dia tidak menunjukkan rasa takut atau malu, dan auranya telah mencapai puncaknya. Dia telah mempersiapkan tubuhnya ke kondisi yang paling optimal, dan yang tersisa hanyalah bertahan untuk terakhir kalinya. Tiba-tiba, ular hitam itu menyingkirkan sikapnya yang santai dan acuh tak acuh, seolah-olah itu telah memastikan bahwa Zhu He telah memanfaatkan seluruh potensi terpendamnya. Jiwa dan indranya telah berkumpul di titik akupunturnya, sementara ki dan darahnya dengan cepat beredar ke seluruh tubuhnya, pada dasarnya membuatnya menjadi buah matang yang menunggu untuk dipetik. Ular hitam itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan pada saat yang sama, ia membuka mulutnya, secara bertahap memperlihatkan sepasang taring berwarna gading yang setebal lengan seorang pemuda yang kuat. Berbeda dengan ular putih, yang akan meneteskan air liur setiap kali membuka mulutnya, ular hitam jauh lebih bersih dan lebih halus. Rongga mulutnya seluruhnya berwarna putih salju, dan semburan energi dingin mengalir keluar dari dalamnya. Kontras mencolok antara hitam dan putih memberi ular itu kesan keagungan dan kewibawaan yang tak tertandingi, dan ia tampak lebih seperti seorang penguasa gunung daripada lelaki tua yang acak-acakan itu. Ular hitam itu tiba-tiba menerkam sekali lagi, dan kali ini, ia tidak lagi menyerbu Zhu He dengan kepala terlebih dahulu. Sebaliknya, ia langsung membuka mulutnya selebar mungkin, tampak seolah-olah akan menggigit kepala Zhu He. Tetapi pada kenyataannya, itu tidak lebih dari sekadar tipuan. Saat ia menukik ke arah Zhu He, ia mengeluarkan awan kabut yang sangat memuakan dari mulutnya, dan kabut itu tampak seolah-olah memiliki substansi, melesat langsung ke tanah seperti anak panah. Zhu He telah tumbuh sepanjang hidupnya di klan Li, jadi ia tidak memiliki banyak pengalaman pertempuran praktis. Sepanjang perjalanan seni bela dirinya, ia sebagian besar hanya pernah beradu dengan patriark klan Li, jadi ini adalah pertempuran hidup dan mati pertamanya. Namun, setelah menjadi mangsa serangan diam-diam dari ular hitam itu, Zhu He sangat menyadari betapa licik dan liciknya ular itu, jadi ia segera mengambil tindakan mengelak, menahan diri untuk tidak menerima serangannya secara langsung. Benar saja, begitu hembusan energi Gletser mendarat di tanah, hembusan itu langsung hancur berkeping-keping. Zhu He baru saja bergerak beberapa langkah menjauh ketika hembusan angin kencang bertiup ke arahnya dari samping. Sekali lagi, ular itu melepaskan serangan diam-diam setelah serangan langsung. Zhu He sudah mengantisipasi hal ini, dan alih-alih mundur, dia melesat maju, menerkam langsung ke perut ular hitam itu. Sebagai tanggapan, ular hitam itu mundur dan melepaskan satu demi satu awan kabut Gletser dari mulutnya, bukan untuk menjatuhkan Zhu He, tetapi untuk menghalanginya maju. Pada saat yang sama, ular itu memanjangkan ekornya untuk membentuk pengepungan di sekitar puncak gunung, menciptakan sangkar yang menjebak Zhu He di dalamnya, memaksanya untuk menghadapi ular hitam itu dalam pertempuran langsung. Tubuh ular hitam itu begitu panjang sehingga bahkan setelah membentuk dua lapisan pengepungan di sekitar Zhu He, ia masih mampu mengangkat ekornya, menggunakannya seperti seorang prajurit patroli untuk mencegah Zhu He melompat keluar dari pengepungan. Zhu He telah bereaksi cukup cepat, mencoba melarikan diri segera setelah lapisan pengepungan kedua terbentuk, tetapi ia baru saja melompat ke udara ketika ekor ular hitam itu menghantam dengan kekuatan yang menghancurkan.
Juhi hanya bisa melindungi kepalanya dengan lengannya sebelum ia terbanting kembali ke dataran tinggi, dan meskipun organ dalamnya tetap tidak terluka, kinya bergolak seperti air mendidih, menyebabkan wajahnya menjadi merah padam. Untuk melindungi inangnya dari cedera lebih lanjut, jiwa dan indranya dipaksa meninggalkan meridiannya untuk meresap ke dalam kulit dan dagingnya. Sedikit kemenangan melintas di mata perak dingin ular hitam itu saat melihat ini. Jika Juhi sebelumnya hanya 70% matang, maka dalam kondisinya saat ini, dia 90% siap untuk dilahap. Oleh karena itu, ular hitam itu tidak membuang waktu dan tenaga lagi, membuka mulutnya yang besar saat menerkam Juhi sekali lagi. Sebagai tanggapan, Juhi menyerang dengan tinjunya sambil bermanuver dengan lincah di dalam arena darurat yang dibentuk oleh tubuh ular hitam itu. Energi biru meletus dari lengannya, dan setiap pukulannya menyapu embusan angin kencang. Meskipun dia berada dalam situasi yang mengerikan, mata Juhi tetap tajam dan tegas seperti sebelumnya, dan energi, esensi, dan jiwanya sangat melimpah. Tuan Gunung Tua itu cukup tertarik melihat ini. Meskipun dia tidak dapat melihat pertempuran yang sedang berlangsung, dia dapat menyimpulkan apa yang sedang terjadi, dan dia dapat mengatakan bahwa Juhi memiliki banyak potensi untuk berkembang sebagai seorang seniman bela diri, hanya saja sangat disayangkan bahwa dia akan mati di sini. Tiba-tiba, dia melompat dari tanah seolah-olah ada sesuatu yang membakar pantatnya, dan dia mengambil tongkat bambu hijau dari tanah, lalu berteriak kepada Julhu dan yang lainnya, salah satu dari kalian, kemarilah. Siapapun dari kalian boleh, asalkan dia anak-anak. Gunakan kakimu untuk menjejakkan karakter di tanah hingga rata, dan aku akan terbebas dari ikatan jimat itu. Setelah itu, aku akan dapat membantunya dalam pertempuran. Kita tidak akan bisa membunuh binatang buas itu, tapi paling tidak, aku pasti bisa membantunya melarikan diri. Cepat! Tatapan mata lelaki tua itu menjelajahi wajah Julhu dan yang lainnya saat dia berbicara. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh penguasa gunung tua itu, seringai dingin muncul di wajah Lin Shouyi, sementara Li Huai baru saja akan mengumpulkan keberaniannya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh penguasa gunung, tetapi ditarik kembali oleh Li Baoping. Penguasa gunung tua itu tercengang melihat ini, dan dia menghentakkan kakinya ke tanah dengan putus asa sambil melolong. Dasar bodoh! Apa kalian hanya akan melihatnya dibunuh oleh ular itu? Apa hati nurani kalian semua dimakan anjing? Akhirnya, Julhu tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, dan dia mengindahkan panggilan penguasa gunung, bergegas menuju jimat di tanah secepat yang dia bisa. Di kejauhan, Chen Ping'an buru-buru berteriak, "Jangan pergi, Julhu! Jika kau tidak menolongnya, dia akan terjebak di sini bersama kita, dan mungkin dia bersedia bertarung bersama kita. Jika kau menolongnya, dia pasti akan melarikan diri, mengingat betapa pengecutnya dia selama ini. Selain itu, kita masih belum yakin apakah dia bersekutu dengan kedua ular itu, jadi kita tidak bisa melakukan apa yang dia katakan. Sejak awal, sepertinya dia telah membantu kita selama ini, tetapi jika kau benar-benar memikirkannya, dia belum melakukan apapun untuk membantu Paman Ju." Julhu tidak mau mendengarkan kata-kata Chen Ping'an yang masuk akal, terus berlari maju dengan tekad yang membabi buta. Pada saat yang sama ketika Chen Ping'an mengeluarkan peringatan ini kepada Julhu, dia sudah mulai berlari ke arah penguasa gunung, dan kecepatannya tidak kalah sedikit pun dari Julhu. Kecuali jika terjadi kecelakaan yang tidak terduga, ada kemungkinan besar dia akan dapat menghentikannya. Alis penguasa gunung sedikit berkerut saat melihat ini. Setelah salah satu sayapnya terputus, ular putih itu dengan cepat tenang setelah meronta-ronta beberapa saat, tampak seolah-olah itu adalah kekuatan yang benar-benar habis yang tidak dapat mengambil bagian lebih jauh dalam pertempuran. Akan tetapi, saat Chen Ping'an menyerbu ke arah penguasa gunung tua itu, ia melewati sekitar belasan meter dari kepala ular putih itu. Tiba-tiba ular putih itu menerjang ke depan tanpa peringatan apapun untuk mencoba menelan Chen Ping'an bulat-bulat. Ia tampak ganas dan energik seperti sebelumnya, meskipun beberapa saat yang lalu ia tergeletak lemah di tanah. Chen Ping'an tiba-tiba berhenti, lalu melompat mundur untuk menghindari serangan ular putih itu sebelum berteriak, "Kau lihat itu, Julhu? Ular ini juga ingin kau menghancurkan huruf karakter yang dibentuk oleh Paman Ju. Kalau kau tanya aku, kemungkinan besar pria itu telah bekerja sama dengan kedua ular ini selama ini." Penglihatan Chen Ping'an terhalang oleh tubuh ular putih itu, jadi dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di depannya. Sementara itu, ular putih itu menoleh untuk melihat Julhu dengan sedikit kepanikan di matanya, lalu dengan cepat menoleh kembali ke Chen Ping'an dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Pada saat itu, hati Chen Ping'an langsung dipenuhi dengan rasa frustrasi dan putus asa. Sebagai akibat dari emosinya yang meluap, naga berapi yang melewati titik akupunturnya tiba-tiba melambat dan menjadi jauh lebih pemalu dan patuh, tetapi Chen Ping'an terlalu terpaku pada apa yang terjadi di hadapannya untuk menyadari perubahan itu. Pada titik ini, pikiran Julhu benar-benar kacau, dan air mata mengalir di wajahnya saat dia bergegas menghampiri karakter di tanah sebelum menginjaknya ke tanah sambil terisak-isak, "Aku harus menyelamatkan ayahku. Tidak ada dari kalian yang peduli padanya karena dia bukan ayahmu.
tetapi aku harus menyelamatkannya. Abu jimat kuning pada karakter diinjak-injak ke tanah, dan karakter itu sendiri juga dengan cepat diratakan oleh injakan panik Julu. Penguasa gunung tua itu menatap kosong ke kaki Julhu, dan tiba-tiba, tawa sinis mulai keluar dari bibirnya. Dia kemudian mengangkat kepalanya, menoleh ke Julhu yang panik dengan seringai mengejek, dan dengan jentikan pergelangan tangannya yang santai, tongkat bambu hijau di tangannya melepaskan semburan cahaya hijau. Saat cahaya hijau menyinari tubuhnya, wajahnya yang keriput mulai pulih dengan cepat, dan dia tersenyum sambil mengangguk setuju. "Kamu putri yang baik." Pria tua itu kemudian mulai tumbuh lebih tinggi dengan cepat, sementara penampilannya menjadi semakin muda, dan persendian serta uratnya mulai memanjang di tengah serangkaian retakan dan letupan. Tak lama kemudian, dia telah kembali ke wujud seorang pria parubaya, dan dia mendongakkan kepalanya ke belakang sambil terkekeh ke langit dengan gembira. Dalam penampilan barunya ini, penguasa gunung itu telah menjadi sangat tampan, dan dia menoleh ke ular putih itu sambil tersenyum sambil berkata, "Menurut kesepakatan kita, aku akan berurusan dengan pendekar pedang pengecut itu. Sedangkan untuk yang lainnya, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Tentu saja, ke depannya, kita tidak akan bisa hidup berdampingan dengan cara yang sama seperti yang telah kita lakukan selama beberapa abad terakhir. Tenang saja, begitu aku ditugaskan menjadi Dewa Gunung, aku akan mengangkatmu menjadi penguasa gunung, dan aku juga akan membantu rekanmu dalam perjalanannya melalui sungai menuju laut. Selama kita bekerja sama, kita semua akan maju dan sejahtera." Setelah membuat pernyataan ini kepada ular putih, penguasa gunung menoleh ke Julhu yang tercengang sambil tersenyum, lalu berkata, "Kalau dipikir-pikir, aku benar-benar harus berterima kasih kepada ayahmu. Paling-paling, aku hanya bisa memulihkan statusku sebagai penguasa gunung berkat penugasan Dewa Gunung dan Sungai oleh Kekaisaran Li Agung, tetapi ayahmu mampu memanggil nama penguasa 3 gunung dan 9 penguasa. Itu benar-benar mengejutkanku, dan pada dasarnya, dia membantuku memulihkan gelar penguasa gunung yang sebelumnya telah dilucuti oleh para dewa itu. Sejujurnya, jika dia membentuk karakter lain, mungkin aku sudah menjadi Dewa Gunung-Gunung Mejago bahkan tanpa memerlukan penugasan dari Kekaisaran Li Agung." Penguasa gunung itu sangat gembira saat dia perlahan melangkah maju mundur, melambaikan tangan sambil tersenyum sambil merenung, "Tidak apa-apa, aku sudah sangat senang dengan apa yang telah diberikan kepadaku. Ayahmu adalah orang baik, dan begitu juga dirimu. Kalian berdua adalah dermawanku, hanya saja sayang sekali aku tidak dapat membalas kebaikan besar yang telah kalian berikan kepadaku." Wajah Julhu menjadi pucat pasi, dan bibirnya gemetar saat dia bergumam berulang-ulang, "Kau berbohong padaku. Kau berbohong padaku." Penguasa gunung itu melirik ular putih itu, lalu melanjutkan, "Tak satu pun dari kita bisa mengantisipasi bahwa sayapmu akan terputus di sini, jadi jangan harap aku akan mengganti rugi. Saat ini, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu. Kalian berdua telah menghabiskan semua sumber daya yang berharga dalam radius beberapa ratus kilometer dari Gunung Gotabel, dan aku tidak punya apa-apa lagi. Sungguh konyol keadaan ini." Ular putih itu mengangguk dengan sikap jinak, dan ekspresi menjilat muncul di wajahnya saat ia dengan lembut menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi. Penguasa gunung itu melambaikan tongkat bambunya dengan sikap meremehkan saat dia berkata, "Aku tidak tertarik dengan semua sampah yang telah kau kumpulkan selama bertahun-tahun, dan aku bersedia meninggalkan semua perbedaan kita di belakang kita dan melupakan masa lalu." Dia kemudian memeriksa sekelilingnya sebelum bertanya, "Di mana lelaki yang kalian sebut Aliang itu?" Dia tidak hanya menolak untuk tunduk pada gunung, dia berani duduk di singgasanaku, dan dia bahkan meyakinkan lelaki itu untuk mengganti karakter. Tiba-tiba, kegembiraan di wajah penguasa gunung berubah menjadi kesedihan dan kebingungan, dan dia melihat ke bawah untuk menemukan pedang bambu biasa mencuat dari dadanya. Seorang pria bertopi bambu berbentuk kerucut berdiri di sampingnya, tetapi mereka menghadap ke arah yang berlawanan. Pria itu melepaskan gagang pedang bambu, lalu menepuk bahu penguasa gunung sambil bertanya, "Anda menanyakan saya?" Setelah melepaskan gagang pedang bambu, Aliang menepuk bahu penguasa gunung, dan meskipun penguasa gunung telah diampuni nyawanya, dia tidak merasa lega sedikit pun. Sebaliknya, dia hanya menjadi semakin takut dan gelisah, dan kegembiraan di wajahnya telah sepenuhnya lenyap saat ini. Dia tetap diam sepenuhnya, tidak berani menggerakkan satu otot pun saat dia berkata dengan suara tegang, "Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, senior. Ini semua adalah kesalahpahaman besar." Dia tidak tahu siapa Aliang ini, tetapi dia mampu muncul tepat di sampingnya tanpa terdeteksi, lalu menusukkan pedang bambu yang tampaknya biasa ke dadanya dengan mudah, dan itu sudah cukup untuk memberitahu penguasa gunung bahwa dia jelas bukan tandingan pria ini. Mungkin hanya setelah dia menjadi Dewa Gunung Gotabel dia akan memiliki keberanian untuk langsung menghadapi pria ini. Oleh karena itu, dia dihadapkan pada kesulitan yang sulit. Haruskah dia menerima nasibnya dan menyerah kepada lawan yang jelas lebih unggul, atau haruskah dia mengumpulkan keberaniannya dan bertarung?
Pada saat Aliang melepaskan gagang pedang bambunya, bilah pedang itu tidak lagi menjadi ancaman bagi penguasa gunung. Dia hanyalah seorang penguasa gunung, dan dia tidak memiliki pangkat resmi bahkan di Kekaisaran Fana, tetapi pada akhirnya, dia tetaplah seorang dewa. Berkat semua pemujaan dan penghormatan yang telah diterimanya, tubuhnya menyaingi seniman bela diri tingkat 7, dan dia tidak memiliki bagian tubuh yang vital, jadi tidak ada titik yang rentan di tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun sebilah pedang telah ditusukkan langsung ke tempat yang seharusnya menjadi jantungnya, dia pada dasarnya masih tidak terluka. Namun, semakin santai dan acuh tak acuh Aliang, semakin gelisah perasaan penguasa gunung itu. Rasa takut dan gelisah ini hanya diperburuk oleh ingatannya tentang dua makhluk abadi duniawi yang telah mengunjungi tempat ini bertahun-tahun yang lalu dan menghancurkan tubuh dewanya dengan kekuatan mereka yang tak terduga. Mereka telah melakukannya dengan begitu santai dan mudah sehingga mereka telah menginvestasikan lebih banyak perhatian dan fokus pada setiap gerakan yang telah mereka lakukan selama permainan Go mereka. Setelah menusuk dada sang penguasa gunung, Aliang kembali ke sikapnya yang biasa, melepaskan labu dari pinggangnya sebelum memutarnya pelan-pelan untuk menyebarkan aroma anggur ke udara. Setelah meneguk anggur, Aliang berjalan santai di sekitar penguasa gunung yang tampan itu sambil merenung, harus kukatakan, kau punya kemampuan akting yang hebat, dan ular putih itu juga cukup bagus. Kau dan kedua ular itu membentuk kombinasi yang sempurna. Namun, aku lebih suka saat kau menunjukkan warna aslimu dan mulai bersorak setelah mengira kau telah menang. Itu adalah penampilan yang jauh lebih spektakuler. Sepasang ular raksasa itu telah mencapai kecerdasan dan kapasitas untuk emosi manusia, dan begitu Aliang muncul, keduanya segera mundur secepat yang mereka bisa. Ular hitam itu dengan cepat membuka tubuhnya sebelum mundur ke satu sisi dataran tinggi, sementara ular putih itu juga merayap mundur sebelum berhenti di tepi tebing dengan sikap patuh, lalu menundukkan kepalanya seolah-olah itu hanyalah hewan peliharaan yang jinak. Kali ini, mereka jelas tidak berpura-pura, dan semua sisik di tubuh mereka sedikit gemetar karena ketakutan yang nyata. Bahkan, mereka bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Aliang. Hanya dengan satu tebasan dari bilah bambunya, Aliang telah mengakhiri pertempuran ini. Menanggapi ejekan Aliang, raut wajah canggung muncul di wajah tuan muda gunung itu, dan dia berkata, tentu saja kau bercanda, Senior Aliang. Kau pikir aku bercanda? Tanya Aliang sambil tersenyum. Firasat buruk langsung muncul di hati sang penguasa gunung. Dalam benaknya, Aliang adalah tipe orang yang suasana hatinya bisa berubah dalam sekejap, dan ia buru-buru melarikan diri untuk menyelamatkan diri, takut Aliang tiba-tiba memutuskan untuk membunuhnya. Dengan menggunakan kemampuan mistis yang unik bagi seorang penguasa gunung, tubuhnya hancur menjadi lumpur, sementara tanah di bawah kakinya juga hancur menjadi lumpur, dan dalam sekejap mata, penguasa gunung itu telah lenyap dari pandangan, diikuti oleh tanah yang seperti rawa yang juga langsung kembali normal. Tanpa tubuh penguasa gunung yang menahannya, pedang bambu itu jatuh dari udara. Aliang menangkap pedang itu, dan ia berbalik untuk mendapati ketiga anak itu semua menatapnya dengan mata terbelalak dan tercengang. Aliang buru-buru membusungkan dadanya, dan alih-alih mengembalikan pedangnya ke sarungnya, dia menekan ujungnya ke tanah saat dia bersandar pada gagangnya, menatap ke langit sambil berpose tenang dan mendesak, pujilah aku. Pujilah aku dengan segenap kekuatanmu. Aku memiliki dua sifat kepribadian yang luar biasa, yang pertama adalah kesediaanku untuk menerima kritik. Jika kamu mengkritikku, aku akan menghajarmu sampai mati. Yang kedua adalah kemampuanku untuk menerima pujian. Aku tidak peduli seberapa klise atau konyol pujianmu, aku bisa mengatasinya. Li Huai adalah anak pertama yang berbicara, berjalan ke samping Aliang sebelum menatapnya dari atas ke bawah sambil bertanya, mengapa kamu datang terlambat? Apa kamu sedang buang air besar? Orang malas sepertimu selalu duduk di jamban untuk menghindari pekerjaan. Jika kamu datang lebih lambat dari yang seharusnya, tidak akan ada yang bisa mengobrol denganmu dan buang air kecil denganmu. Apakah kamu akan merindukanku jika itu terjadi? Aliang berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan sikap tenangnya, tetapi usahanya untuk terlihat baik langsung digagalkan oleh Li Huai, dan ekspresi marah muncul di wajahnya saat dia membentak, aku akan merindukan ibumu dan saudara perempuanmu, tetapi aku tidak akan merindukan bocah nakal yang tidak tahu terima kasih sepertimu. Untuk pertama kalinya, Li Huai tidak membalas Aliang. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi sedikit sedih. Aliang menghela napas pelan, lalu menepuk kepala Li Huai sambil berkata, kau masih hidup, bukan? Jadi kenapa mukamu muram? Semangat! Li Huai segera mengangkat kepalanya dengan seringai lebar sambil bertanya, Aliang, bisakah kau mengajariku seni bela diri? Apakah kau bersedia menanggung kesulitan? Aliang bertanya sambil tersenyum. Tentu saja tidak, jawab Li Huai sambil menggelengkan kepala dengan serius. Apa kau tidak punya seni bela diri yang bisa kau ajarkan padaku yang mudah dipelajari, tetapi tetap bisa membuatku menjadi tak terkalahkan? Bagaimana menurutmu? Aliang bertanya dengan nada jengkel. Li Huai mengerutkan bibirnya sambil menatap Aliang dengan ekspresi meremehkan.
Kau benar-benar mengecewakan, Aliang. Aku mengharapkan lebih darimu. Li Baoping tersenyum cerah kepada Aliang, lalu bergegas menghampiri Chen Ping'an dengan rak buku di punggungnya. Sementara itu, Lin Shui melangkah ke arah Aliang dengan ekspresi bingung, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Aliang mengangguk sedikit kepada bocah itu, menunjukkan bahwa dia akan berbicara dengannya secara pribadi. Juhi duduk dengan kaki disilangkan, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, menghadirkan pemandangan yang mengerikan untuk dilihat, tetapi dia tidak mengalami cedera internal yang serius. Dia menyeka darah dari wajahnya, dan meskipun cobaan yang hampir mematikan yang baru saja dialaminya, dia tersenyum lebar, merasa lebih gembira daripada yang pernah dirasakannya. Seolah-olah semua emosi negatif yang menumpuk di hatinya telah dibersihkan selama pertempuran itu, meninggalkannya dalam keadaan kenyamanan dan kejernihan mental yang luar biasa. Julhu bergegas ke sisi Juhi secepat yang dia bisa, dan masih ada garis-garis air mata di seluruh wajahnya saat dia berjongkok di sampingnya. Juhi memberi isyarat menenangkan padanya sambil terkekeh, seperti kata pepatah, jika seseorang dapat selamat dari malapetaka, maka keberuntungan pasti akan mengikutinya. Ini merupakan berkah yang sangat besar bagiku. Aku merasa seperti telah menemukan katalisator untuk sebuah terobosan. Titik-titik akupuntur utama di tubuhku telah mandek selama bertahun-tahun, tetapi mereka mulai bergerak dengan vitalitas baru. Mungkin ini hanya perubahan kecil, tetapi mengingat bahwa aku telah mencapai akhir dari perkembangan seni bela diriku, ini merupakan berkah yang sangat besar. Julhu agak skeptis tentang klaim ini, dan ada ekspresi khawatir di wajahnya saat dia mendesak, "Jangan terburu-buru untuk berbicara, ayah. Kau akan semakin membuka lukamu." Senyum Juhi semakin lebar saat ia meletakkan kedua tangannya di lutut, dan ia tampak berseri-seri dan penuh energi. Cedera-cedera kecil ini tidak ada apa-apanya. Jika aku mampu bertahan 15 menit lagi melawan ular itu, mungkin aku akan langsung naik ke tingkat ke-6. Tentu saja, aku harus bertahan sampai saat itu terlebih dahulu. Juhi menoleh ke Aliang sambil berbicara, lalu mengacungkan jempolnya sambil berkata, "Senior Aliang, begitu kita sampai di kota lilin merah, aku akan membelikanmu anggur bunga aprikot musim semi itu." Aliang membelakangi Juhi, dan melambaikan tangan sebagai tanggapan. "Tidakkah kau pernah mendengar pepatah bahwa rasa terima kasih yang sebesar-besarnya tidak dapat diungkapkan melalui kata-kata? Kau seharusnya mengingat apa yang telah kulakukan untukmu. Saat kau mengatakannya, rasa terima kasihmu tampak jauh kurang tulus." Chen Ping'an menerima botol porselen kecil yang diserahkan Li Baoping kepadanya. Ini adalah obat yang dijual di toko obat keluarga yang dibuat berdasarkan resep rahasia yang telah diwariskan turun-temurun, dan hanya mempunyai satu efek, yaitu menghilangkan rasa sakit. Chen Ping'an pernah menggunakan obat ini sekali selama pertarungan sengitnya melawan Ma Kuxuan di makam abadi, dan jika Aliang tidak datang tepat waktu, obat ini pasti akan berguna. Namun, obat ini tidak dibutuhkan sekarang. Meskipun seluruh tubuh Chen Ping'an terasa sakit, rasa sakitnya tidak begitu parah hingga ia membutuhkan obat ini. Pak tua yang pernah mengatakan kepadanya bahwa semua obat adalah racun sampai batas tertentu, jadi sebaiknya hindari menggunakannya sebisa mungkin. Secara khusus, jika seorang seniman bela diri mengonsumsi apa yang disebut ramuan dan obat mujarab tanpa pertimbangan, maka itu hanya akan menghancurkan fondasi mereka sendiri dalam jangka panjang. Li Baoping dapat melihat bahwa kulit Chen Ping'an cukup pucat, dan ia cukup jeli untuk memperhatikan bahwa tangan kirinya, yang memegang bilah bushcraft-nya, telah gemetar tak terkendali selama ini. "Jangan khawatirkan aku, ini bukan cedera yang serius," Chen Ping'an menghibur dengan suara lembut. "Sebenarnya, selama intuisiku tidak salah, ini hanya akan menguntungkanku di masa depan." Li Baoping mengangguk penuh semangat sebagai jawaban. Chen Ping'an telah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah berbohong kepadanya, jadi dia sangat percaya pada kata-katanya. Pandangan Aliang menjelajahi sepasang ular raksasa itu, dan setelah beberapa saat merenung, dia diam-diam mengerahkan lebih banyak kekuatan ke gagang pedang bambunya, menyebabkan ujungnya menembus sekitar 1 inci lebih dalam ke tanah. Sementara itu, penguasa gunung baru saja melarikan diri dengan panik kembali ke gua tempat tinggalnya di perut gunung, dan tiba-tiba ia disambar petir di kepala, membuat darah berceceran ke segala arah. Kepanikan dan kengeriannya semakin parah, dan ia cepat-cepat bergeser beberapa langkah sebelum mendongak, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada apapun selain ujung kecil bilah hijau di atas. Setelah ragu-ragu sejenak, penguasa gunung menggertakkan giginya, lalu menghentakkan kakinya ke tanah. Pada saat berikutnya, dia muncul di puncak gunung Gotable seperti rebung yang tumbuh dari tanah. Dengan satu tangan menutupi lukanya, dia menatap Aliang dengan ekspresi cemberut, dan pada titik ini, dia bersedia berlutut dan memohon agar nyawanya diampuni jika itu bisa meyakinkan Aliang untuk mengampuninya. "Tolong ampuni aku dari hukuman lebih lanjut, yang maha kuasa abadi," pinta sang penguasa gunung. Julhu sangat ketakutan dengan kedatangan penguasa gunung yang tiba-tiba, dan karena suatu alasan, dia tiba-tiba menjadi sangat marah, berdiri sambil berteriak pada Aliang, "Bunuh mereka!"
Aliang berbalik menghadap Julhu yang marah sambil tersenyum, dan dia bertanya, "Mengapa aku harus membunuh mereka? Aku tidak punya dendam dengan mereka." Wajah Julhu menjadi semakin marah dan kesal saat dia menusukkan jarinya ke arah Aliang dan berseru, "Kau tidak punya dendam dengan mereka? Kedua binatang buas itu baru saja mencoba memakan kita, dan penguasa gunung itu adalah orang yang mengatur semuanya." Aliang berpura-pura terkejut saat tatapannya menjelajahi penguasa gunung dan dua ular itu satu demi satu, dan dia bertanya, "Kau ingin memakanku? Atau salah satu dari kalian berdua?" Sang penguasa gunung dan sepasang ular raksasa itu tentu saja menggelengkan kepala mereka dengan putus asa sebagai tanggapan. Julu gemetar karena marah saat dia terisak, "Ayahku hampir mati. Kita semua hampir mati." Air mata mengalir di matanya saat dia menatap Aliang dan berteriak, "Kau jelas memiliki kekuatan untuk menyingkirkan ancaman-ancaman ini ke dunia, jadi mengapa kau tidak melakukannya?" Kedua binatang buas ini merupakan ancaman bagi siapapun yang melewati daerah ini, dan penguasa gunung ini seharusnya melindungi semua orang yang menginjakkan kaki di gunungnya, tetapi sebaliknya, dia bekerja sama dengan binatang-binatang buas itu untuk membawa lebih banyak bahaya bagi semua orang, jadi mengapa kau tidak membunuh mereka? Aliang terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Caramu berbicara kepadaku membuatku terdengar seperti kau adalah istriku. Aku khawatir aku harus menolakmu. Aku sebenarnya lebih suka gadis yang sedikit lebih tua yang telah mencapai kematangan fisik penuh." Aliang mencabut pedang bambunya dari tanah sambil berbicara, lalu memasukkannya kembali ke sarungnya sebelum menggambar bentuk jam pasir di udara dengan tangannya sambil berkata dengan cara yang mesum, "Aku suka gadis dengan bentuk tubuh seperti itu." Julhu terdiam sejenak, lalu memekik, "Kau benar-benar tak tertahankan." Juhi berjuang untuk berdiri, lalu menepuk bahu putrinya sambil memarahi dengan suara tegas, "Jangan bersikap kasar kepada senior Aliang, dan jangan biarkan dirimu dikuasai oleh emosimu. Serahkan saja semuanya kepada senior Aliang." Julhu berbalik dan mengalihkan pandangannya ke kejauhan dengan frustrasi dan kemarahan terukir di wajahnya. Aliang menoleh ke Chen Ping'an, dan Chen Ping'an mengangguk sebagai tanggapan. "Kamu bisa membuat keputusan, Aliang." "Baiklah, kalau begitu, aku akan mengambil keputusan di sini," kata Aliang dengan suara malas. Seperti kata pepatah lama, tidak ada gunanya membakar jembatan sepenuhnya, jadi kita harus belajar untuk lebih toleran terhadap orang-orang di sekitar kita dan tidak bertindak terlalu jauh. Penguasa gunung mengangguk dengan penuh semangat untuk menyetujui sentimen ini, dan kedua ular raksasa itu juga menundukkan kepala sedikit. Namun, kata-kata Aliang kemudian tiba-tiba berubah. "Karena sudah mengatakan itu, kau membuatku sangat takut, jadi aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja tanpa kompensasi apapun." Penguasa gunung itu hampir menangis saat mendengar ini. Bertentangan dengan apa yang dikatakan Aliang, merekalah yang takut setengah mati padanya. Setelah merenung sejenak, Aliang melingkarkan lengannya di bahu sang penguasa gunung. Yang agak canggung adalah bahwa penguasa gunung itu jauh lebih tinggi daripada Aliang, tetapi yang pertama buru-buru membungkuk untuk menurunkan dirinya agar sama tingginya dengan Aliang sehingga ia tidak perlu berdiri dengan ujung jari kakinya. Aliang membisikkan sesuatu ke telinga sang penguasa gunung, dan yang terakhir mengangguk menanggapi semuanya, tidak berani mengajukan keberatan apapun. Pada akhirnya, campuran antara keterkejutan, kegembiraan, dan skeptisisme muncul di wajah sang penguasa gunung, seolah-olah ia terkejut dengan tuntutan Aliang dan bertanya-tanya apakah ia serius. Dengan lambaian tangannya yang meremehkan, Aliang berkata, "Enyahlah dari hadapanku sebelum aku berubah pikiran." Raja Gunung dan ular kembar itu saling berkomunikasi melalui semacam teknik rahasia, yang kemudian membuat Raja Gunung itu segera pergi. Ular putih itu kemudian dengan hati-hati merayap ke sayapnya yang terputus sebelum mengambilnya dengan mulutnya, memastikan untuk memberi Aliang dan yang lainnya jarak selebar mungkin. Sebelum pergi, kedua ular itu perlahan menundukkan kepala mereka hingga menyentuh tanah, menunjukkan ketundukan mereka kepada Aliang, dan baru setelah itu mereka berani pergi. Dengan demikian, cobaan itu resmi berakhir, dan di bawah cahaya senja yang redup, Juhi memanggil Chen Ping'an untuk menemaninya ke sungai di dataran tinggi batu untuk membersihkan luka mereka, dan Julu mengikutinya dalam diam. Juhi dan Chen Ping'an berjongkok di samping air, membersihkan darah di wajah dan pakaian mereka. Juhi tampaknya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Chen Ping'an melihat Julhu duduk jauh di atas batu di samping sungai, dan dia memberitahu Juhi bahwa dia akan kembali mendahuluinya. Juhi mengangguk sebagai jawaban, tidak berusaha menahan Chen Ping'an. Setelah kepergian Chen Ping'an, Juhi berdiri, lalu berjalan ke sisi putrinya sebelum duduk sambil bertanya dengan suara lembut, "Mengapa kamu tidak meminta maaf padanya?" Julu telah melepas sepatu bot dan kaus kakinya untuk memperlihatkan kakinya yang halus, dan setelah mendengar pertanyaan ayahnya, matanya langsung membelalak karena marah saat dia bertanya, "Apa maksudmu dengan itu, ayah?" Mata Julhu yang indah sangat mirip dengan mata ibunya, dan menatap mata itu, Juhi tidak tahan untuk melontarkan kata-kata kritik pedas yang telah disiapkannya.
Setelah hening sejenak, dia menghela napas pelan, lalu berkata dengan suara tenang, mengingat bagaimana keadaannya, Chen Ping'an jelas benar telah mengatakan kepadamu untuk tidak menghancurkan karakter itu. Zhu melingkarkan lengannya di lututnya saat dia melihat ke sungai dan mendengus dingin, kamu bukan ayahnya, jadi tentu saja dia tidak peduli dengan keselamatanmu. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan semua itu. Bagaimana jika dia salah? Apakah aku seharusnya hanya berdiri dan melihatmu mati? Zhu He tidak memberikan tanggapan apapun terhadap ini. Air mata mulai mengalir di mata Zhu lagi saat dia bertanya, ayah, apakah aku masih akan menjadi putrimu jika aku memilih untuk tidak melakukan apapun saat itu? Sekali lagi, Zhu He terpaksa menelan beberapa kata-kata kritik pedas yang akan ia tujukan kepada Zhu Lu. Ia ingin mengatakan kepadanya bahwa sebagai seorang seniman bela diri di puncak tingkat kedua, ia seharusnya tidak mudah kehilangan keberaniannya saat menghadapi lawan yang tangguh. Jika dia berbicara kepada Zhu Lu murni sebagai seorang seniman bela diri, maka ini adalah sesuatu yang pasti akan dia katakan, tetapi sebagai ayahnya, ini adalah sesuatu yang terlalu menyakitkan untuk dikatakan. Paling tidak, dia tidak bisa mengemukakan kritik ini sekarang, jadi dia harus menunggu kesempatan yang tepat di lain waktu. Namun, jauh di dalam hatinya, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa menjelaskan dengan tepat apa yang salah. Tiba-tiba, dia diliputi rasa bersalah dan sedih. Andai saja ibunya masih hidup. Chen Ping'an perlahan-lahan berjalan sendiri di jalan setapak gunung yang mengarah ke dataran tinggi, meninggalkan bayangan yang sangat panjang di bawah cahaya matahari yang mulai terbenam. Di puncak gunung, Li Baoping sedang menata barang-barangnya, dan Li Huai berjongkok di sampingnya untuk menemaninya. Tiba-tiba, dia berkata, Li Baoping, aku juga akan segera punya rak buku. Li Baoping melotot padanya dengan ekspresi meremehkan dan berkata, tidak apa-apa, tetapi kamu tidak bisa memanggil paman juniorku sebagai paman juniormu. Kenapa tidak? Tanya Li Huai. Li Baoping mengangkat tinjunya dengan sikap mengancam sambil menyipitkan matanya dan bertanya, apakah itu alasan yang cukup untukmu? Li Huai menelan ludah dengan gugup, lalu bergumam pada dirinya sendiri, memangnya kenapa kalau dia bukan paman juniorku? Aku tidak menginginkannya. Kenapa aku harus merendahkan diri untuk memanggil seorang anak kecil sebagai pamanku? Li Huai berdiri dan membersihkan debu di pantatnya. Setelah berada jauh dari Li Baoping, barulah ia berbalik dan bertanya, Li Baoping, apa yang akan kau lakukan jika suatu hari nanti aku dan Chen Ping'an mulai saling memanggil sebagai saudara? Kalau begitu, kau akan memanggilku apa? Li Baoping tersenyum sambil berdiri dan mulai melenturkan pergelangan tangannya. Wajah Li Huai tampak panik saat berkata, Li Baoping, kamu tidak bisa begitu saja mengancamku dengan kekerasan fisik setiap kali kamu tidak bisa memenangkan argumen. Tidak bisakah kita bersikap lebih beradab? Kita adalah cendekiawan, dan cendekiawan harus. Sebelum Li Huai sempat menyelesaikan perkataannya, Li Baoping sudah menyerbunya dengan maksud untuk menghajarnya. Dalam situasi yang mengerikan ini, Li Huai mendapat secercah inspirasi, dan dia berdiri teguh saat berkata dengan suara yang sungguh-sungguh dan sepenuh hati, Li Baoping, apakah kamu tidak takut pamanmu akan menganggapmu sebagai nona muda yang kasar dan tidak masuk akal? Jika dia membentuk kesan seperti itu terhadapmu dan akhirnya tidak menyukaimu, kepada siapa kamu akan menangis? Aku akan meletakkan ini di atas meja sekarang, jadi jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Li Baoping segera menghentikan langkahnya saat alisnya berkerut erat. Li Huai kemudian meyakinkan, jangan khawatir, Chen Ping'an paling menyukaimu di antara kami bertiga. Selama kamu menjadi seperti Zhu Lu, kamu akan tetap berada dalam kasih karunia-Nya. Li Baoping tersenyum saat dia kembali ke rak buku kecilnya dan terus memilah-milah barang-barangnya. Ketika semua orang selesai sarapan dan hendak berangkat, Aliang tiba-tiba berjalan mendekat dengan keledainya dan menyuruh semua orang menunggu sebentar. Ia kemudian berteriak, keluarlah. Penguasa muda Gunung Mejago yang bahkan lebih cantik dari seorang wanita itu dengan cepat bangkit dari tanah. Ia mengenakan jubah putih halus dengan lengan baju besar yang berkibar, dan ia memegang sebuah kotak kayu panjang di tangannya sambil membungkuk dan berkata kepada Aliang dengan senyum patuh, Dewa Agung, bawahan ini telah menyiapkan beberapa tunggangan untukmu dan teman-temanmu. Aku jamin perjalananmu akan lancar sejauh 100 km ke depan. Ini akan seperti berjalan-jalan di taman. Aliang seperti orang yang sama sekali berbeda dari kemarin, orang yang dengan mudah menaklukkan musuhnya dengan pedang bambu. Ada senyum hangat di wajahnya saat ia menjawab, terima kasih atas kerja kerasmu. Bisakah kau memegang benda-benda itu untuk sementara waktu juga? Kau dapat memberikannya kepadaku ketika kita hendak meninggalkan Gunung Mejago. Penguasa gunung muda itu merasa sangat tersanjung, dan berkata, kau terlalu baik, Dewa Abadi. Kau akan mengurangi kekayaanku. Aliang berjalan mendekat dan menepuk bahu dewa muda itu. Ia kemudian menyerahkan tali kekang keledai putih kepadanya dan berkata, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Bawa keledai ini dan kuda itu ke perbatasan juga. Dengan senang hati, kata pemuda itu dengan sopan.
Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat membantu Anda. Aliang berbalik untuk melihat Li Huai. Mereka berdua baru saja bertengkar memperebutkan sepotong daging sapi berbumbu saat sarapan, dan anak laki-laki itu menangis, menjerit, dan mengancam akan bunuh diri, membungkuk serendah mungkin untuk mencapai tujuannya. Dia tidak hanya menawarkan ibu dan saudara perempuannya kepada Aliang, tetapi jika Aliang bersedia menerima tawarannya, mungkin Li Huai bahkan akan menawarkan ayahnya kepadanya. Tentu saja, Aliang tidak menunjukkan belas kasihan, dan pada akhirnya, Li Huai hanya bisa menggertakkan giginya dan mengayunkan tangannya saat dia mencoba untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan Aliang. Bahkan sekarang, mereka berdua masih terkunci dalam situasi yang menegangkan dan bermusuhan yang dapat berubah menjadi pertempuran kapan saja. Aliang mengacungkan jempol dan menunjuk ke arah Tuan Muda Gunung yang patuh di belakangnya seolah berkata, "Kau lihat, bocah kecil? Tuan Aliang adalah seseorang yang dihormati dan dipuja di dunia kultivasi. Ingatlah untuk menunjukkan rasa hormat di masa depan." Li Huai memutar matanya sebelum berbalik untuk meludah ke tanah. Aliang mendengus dan berkata, "Ayo pergi, ayo pergi." Beberapa saat kemudian, 3 ekor kura-kura hutan yang cangkangnya sebesar meja makan memanjat gunung satu demi satu. Cangkang mereka berwarna merah terang seperti api yang berkobar. Ketika Tuan Muda Gunung yang memegang tongkat bambu di tangannya mengintip mereka, ketiga kura-kura hutan itu langsung menyusut sedikit ke dalam cangkangnya. Ini adalah kasus di mana satu hal menaklukkan yang lain. Sebagai penguasa nominal Gunung Mejago, Tuan Muda Gunung itu tidak dapat menyingkirkan kedua ular piton itu bahkan setelah beberapa ratus tahun. Ini karena pembatasan budidayanya. Namun, binatang buas dan burung yang tersisa tidak lebih dari domba dan ayam yang dibiarkan oleh orang-orang biasa. Setiap kura-kura dapat menampung 3 penumpang, dan Tuan Muda Gunung itu dengan cermat memaku beberapa pagar rendah di tepi cangkang kura-kura itu. Pagar ini dapat digunakan sebagai pegangan tangan, dan pagar itu terbuat dari potongan kayu kuat yang telah dipanennya dari gunung. Semua ini dilakukan untuk mencegah tamu-tamunya yang terhormat jatuh dari tunggangan mereka. Li Baoping, Li Huai, dan Lin Shui semuanya naik ke atas cangkang kura-kura. Li Baoping memanggil Chen Ping'an ke atas kura-kura hutan yang telah dipilihnya, sementara Aliang duduk di kura-kura hutan lain bersama Li Huai dan Lin Shui. Sementara itu, Ju He dan Ju Lehu dapat menikmati kura-kura hutan yang tersisa untuk diri mereka sendiri. Li Huai sangat gembira. Ketika kura-kura hutan mulai bergerak, ia hanya bergoyang maju mundur sedikit, dan tidak ada tanda-tanda turbulensi. Ini jauh lebih nyaman daripada kereta kuda. Meskipun kura-kura hutan tampak kikuk, mereka sebenarnya cukup cepat. Li Huai memukul lutut Aliang dengan penuh semangat, dan dia berseru, "Ibu Suci. Ini pertama kalinya aku menunggangi kura-kura besar seperti ini. Aliang, kau orang yang jahat dan kejam, tetapi akhirnya kau melakukan sesuatu yang baik." Aliang menatap Li Huai dengan rasa kasihan di matanya, dan dia berkata, "Bagaimana kau bisa tumbuh hingga usia ini? Dilihat dari penampilannya, kota kecil ini benar-benar tempat yang sederhana dan bersahaja." Li Huai menoleh ke Lin Shui dan bertanya, "Apakah Aliang mengatakan hal-hal buruk tentangku?" Lin Shui sedang beristirahat dengan mata terpejam saat ini, dan seolah-olah dia diam-diam memahami angin musim semi yang lembut yang bertiup melewatinya. Dia sama sekali mengabaikan pertanyaan Li Huai. Ada ekspresi licik di wajah Li Huai saat dia berbalik ke Aliang dan mencoba mengartikan beberapa petunjuk dari wajahnya. Ekspresi Aliang tampak tegas saat ia berkata kepada anak muda itu, "Aku mengatakan sesuatu yang baik tentangmu." Li Huai melirik pedang bambu hijau yang tersampir di kaki Aliang sebelum melirik labu perak kecil yang tergantung di pinggangnya. "Aliang, maukah kau membiarkanku bermain dengan pedang bambu itu?" tanyanya. Aliang menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Kau tidak cocok menggunakan pedang bambu." Li Huai mengerutkan kening dan bertanya, "Lalu senjata apa yang cocok untukku?" Ada ekspresi serius di wajah Aliang saat dia menjawab, "Kamu bisa berbicara dengan akal sehat kepada orang lain. Kamu bisa menaklukkan orang lain melalui akal sehat dan kebajikan." Li Huai mendesah dan meratap dengan putus asa, "Tapi aku tidak bisa." "Kenapa begitu?" Aliang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia hanya bercanda dengan anak muda itu. Li Huai menatap pemandangan hijau subur di kejauhan, di mana dia sesekali melihat bunga musim semi yang mekar penuh. "Suaraku terlalu lembut, dan ibu berkata bahwa siapapun yang lebih keras dalam perkelahian adalah siapapun yang memiliki akal sehat," katanya pelan. Namun, ayah tidak suka berbicara, dan bahkan pukulan di kepala tidak akan membuatnya bersuara sedikit pun. Kakak perempuanku juga orang yang lembut dan pendiam yang tidak banyak bicara. Jadi, jika sesuatu terjadi saat ibu tidak ada, ayah dan kakak perempuanku hanya bisa saling memandang tanpa daya. Itu pemandangan yang sangat mengkhawatirkan. Sebenarnya, aku juga tidak suka berdebat dengan orang lain. Namun, saat aku duduk di tengah perdebatan dan melihat ibu berdebat dengan sengit dengan orang lain, terkadang aku khawatir tentang hari ketika ibu menjadi terlalu tua untuk berdebat. Apa yang akan kami lakukan?
Keluargaku sangat miskin sehingga kami bahkan tidak mampu untuk memperbaiki lubang di atap rumah kami. Ayah tidak mampu, dan saat kakak perempuanku tumbuh dewasa, dia pasti akan menikah dan pergi ke tempat lain. Pada saat itu, apa yang akan kami lakukan jika tidak ada yang berdebat dan memperjuangkan kami? Bukankah kami akan diganggu sampai mati oleh orang lain? Pikiran Lin Shui sedikit goyah. Aliang mendecak lidahnya karena heran dan berkomentar dengan nada geli, orang kecil sepertimu berpikir jauh ke masa depan. Tapi aku tidak punya pilihan, kata Li Huai dengan jengkel. Ibu bilang aku satu-satunya orang di keluarga yang punya nyali. Tuan Qi juga mengajarkan kami bahwa mereka yang tidak merencanakan masa depan pasti akan menghadapi masalah langsung. Jadi aku harus menyediakan apapun itu. Hari hujan, kata Aliang sambil tersenyum, membantunya menyelesaikan ungkapan itu. Li Huai menggelengkan kepalanya dan bertanya, Lin Shui, apa yang Tuan Qi katakan tentang orang yang berbudi luhur? Lin Shui membuka matanya dan melafalkan dengan perlahan, orang yang berbudi luhur menyembunyikan bakat mereka dan hanya menunjukkannya saat situasi memanggil. Li Huai menunjuk Aliang dan menilai, Aliang, kau mencoba pamer dengan hanya setengah cangkir pengetahuan. Lin Shui merasa ingin pindah ke kura-kura hutan tempat Chen Ping'an dan Li Baoping duduk. Paling tidak, dia tidak perlu mendengarkan omong kosong ini lagi. Aliang melepaskan ikatan labu dan meneguk anggur dari dalamnya, sambil terkekeh, kemarin aku sudah membuat kesepakatan dengan penguasa gunung-gunung Meja Go. Sebagai kompensasi, dia dan kedua binatang buas itu akan memberi kita hadiah perpisahan saat kita pergi. Apa kau melihat kotak kayu panjang tadi? Mereka yang berada di dunia kultivasi menyebutnya sebagai pagoda harta karun horizontal, dan cara kerjanya sama misteriusnya dengan 100 rak harta karun tegak. Kotak itu penuh dengan harta karun yang berharga, dan awalnya aku ingin memberi kalian masing-masing satu harta karun. Kalian tentu saja tidak terkecuali. Namun, sekarang, kalian bisa mengucapkan selamat tinggal pada harta karun kalian. Li Huai tidak terpengaruh, dan dia hanya berkata dengan ekspresi tegas, Aliang, aku tahu perutmu bisa memuat 100 perahu besar. Aliang tergagap dan bertanya, omong kosong apa yang kau katakan? Lin Shui menyela dengan cara yang tampak santai, perut seorang perdana menteri cukup besar untuk menampung sebuah perahu. Aliang tertawa terbahak-bahak saat memukul kepala Li Huai. Kura-kura hutan itu menempuh jalan pegunungan yang tenang saat mereka melintasi pegunungan dan menyeberangi sungai. Gerakan mereka lembut dan santai, dan ini membuat penumpang mereka juga merasa riang dan santai. Saat mereka melewati daerah yang indah, Aliang akan menyuruh mereka beristirahat sejenak untuk menikmati pemandangan. Ketika mereka melewati hutan bambu hijau yang kecil dan rimbun, Chen Ping'an mengambil parangnya yang patah dan menebang 2 batang bambu. Ia kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian dengan panjang yang berbeda-beda dan menaruhnya di dalam keranjang bambu miliknya. Li Huai tahu alasannya, dan ia tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat-lompat kegirangan. Aku akan segera mendapatkan rak buku, teriaknya berulang-ulang. Ketiga kura-kura hutan itu sedang beristirahat di kejauhan, dan ketika mereka melihat Chen Ping'an menebang 2 batang bambu, mata kuning mereka yang sebesar kepalan tangan tampak penuh kekaguman. Aliang sedang minum di dekatnya, dan ketika ia melihat gerakan cekatan anak muda yang sibuk itu, ia tersenyum dan berkata, keputusan yang cukup terampil. Namun, sayang sekali, kau masih tidak dapat menikmati keberuntungan apapun. Sebelum berangkat, Li Baoping bertanya kepada Juhi apakah ia dan Julehu dapat duduk di atas seekor kura-kura sendirian. Juhi tentu saja tidak menolak permintaannya. Namun, dia mengingatkan putrinya untuk menjaga nona muda itu dengan baik, dan Julehu mengangguk sebagai balasannya. Juhi berjalan mendekat dan duduk di kura-kura yang sama dengan Chen Ping'an. Sementara itu, Chen Ping'an membelah bambu hijau zamrud menjadi potongan-potongan. Akan tetapi, ia tidak membawa tali rami, jadi rak buku ini paling cepat bisa terbentuk saat mereka tiba di kota lilin merah. Juhi mengambil sepotong bambu, dan ia menemukan bahwa bambu itu sangat ringan tetapi juga sangat kuat pada saat yang sama. Ini mengingatkannya pada tongkat bambu hijau yang dipegang oleh penguasa gunung-gunung Meja Go. Ia langsung tersadar. Hutan bambu seluas itu jelas bukan hutan bambu biasa. Mungkin itu salah satu area tempat berkumpulnya energi spiritual gunung Meja Go. Juhi benar-benar mengagumi nona muda itu, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata kepada Chen Ping'an, bambu ini sangat luar biasa, dan jika kamu menggunakan parang biasa pada bambu itu, bilahnya pasti sudah terkelupas atau bengkok sejak lama. Saat kamu selesai membuat 2 rak buku ini, mungkin nona muda itu akan merasa sedikit murung. Karena pada akhirnya, rak buku kecilnya lah yang paling biasa. Chen Ping'an tercengang. Dia menoleh ke kura-kura hutan tempat Aliang dan yang lainnya duduk, dan bertanya dengan ragu, apakah hutan bambu itu ada hubungannya dengan penguasa gunung-gunung Meja Go? Aliang mengangguk dan menjawab, itu adalah daerah yang menyimpan banyak kekayaannya. Hutan bambu menarik energi spiritual dari gunung, dan butuh 100 tahun bagi batang bambu untuk menjadi hijau zamrud ini.
Hanya setelah 500 tahun lagi batang bambu tersebut berpotensi mengumpulkan sedikit saripati kayu hijau. Namun, itu seharusnya tidak menjadi masalah. 2 batang bambu yang kau tebang itu baru berusia sekitar 200 tahun, jadi penguasa gunung itu tidak akan terlalu menderita karenanya. Paling-paling, dia hanya akan merasa sakit sebentar. Dia tidak akan terpengaruh sama sekali. Chen Ping'an menghela napas dan melupakan rencananya untuk kembali memanen lebih banyak bambu. Ada apa? Kamu merasa 2 batang terlalu sedikit? Apa kamu ingin aku memetik beberapa batang bambu yang kualitasnya lebih baik untukmu? Tanya Aliang. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak apa-apa. Pergi ke sana dan kembali saja tidak akan memakan waktu lebih dari 1 jam. Tidak merepotkan sama sekali, komentar Juhi. Chen Ping'an melihat keranjang bambu di samping kakinya. Keranjang itu penuh dengan potongan-potongan bambu, tetapi masih ada banyak ruang kosong yang bisa memuat lebih banyak lagi. Akan tetapi, dia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih penting untuk terus maju. Juhi tidak terlalu memikirkan hal ini, dan berkata sambil tersenyum, saat berlatih bela diri, mengendalikan diri sangatlah penting. Jika tidak beradu dengan orang lain, mustahil bagi mereka untuk mencapai prestasi yang tinggi. Jadi, saat kita punya waktu luang, mengapa kita tidak beradu satu sama lain? Namun, izinkan saya mengatakan ini terlebih dahulu. Meskipun saya menyebutnya beradu, saya hanya dapat menjamin bahwa saya tidak akan melukai Anda. Selain itu, saya pasti tidak akan bersikap lunak terhadap Anda. Jadi, persiapkan diri Anda secara mental untuk menerima pukulan. Chen Ping'an sangat gembira, dan dia berkata sambil tersenyum lebar, Paman Ju, pukul aku sekeras yang kau bisa. Siang belum tiba, tetapi kura-kura hutan sudah setengah jalan keluar dari pegunungan. Mereka berhenti di sebuah kolam di bawah air terjun, dan mereka semua menyibukkan diri dengan peran yang diberikan kepada mereka, membuat perapian kecil dan memasak makan siang. Selama waktu ini, Chen Ping'an berjalan mendekat untuk diam-diam memberitahu Li Baoping tentang situasi mengenai rak buku. Setelah mendengar penjelasannya, senyum lebar muncul di wajah gadis kecil itu. Pada akhirnya, dia dipenuhi dengan rasa bangga saat dia menepuk rak buku kecil yang tidak pernah lepas dari sisinya dan berkata, rak buku terbaik di dunia ada di sini. Bahkan, aku sudah memberinya nama, Jubah Hijau. Setelah makan siang, Aliang memanggil Chen Ping'an ke kolam yang dalam. Air terjun itu tidak besar, jadi udara dingin yang keluar darinya juga tidak menyengat. Mereka berdua berjalan berdampingan. Setelah ragu sejenak, Aliang bertanya, menurut apa yang kau katakan sebelumnya, kau sekarang memiliki 5 gunung di daerah mata air naga? Gunung Tertindas, Gunung Kitab Suci yang berharga, Gunung Awan Pelangi, Gunung Ramuan Abadi, dan Gunung Permata Sejati. Chen Ping'an mengangguk dengan ekspresi bingung. Ia tidak menyembunyikan apapun dari Aliang, dan berkata perlahan, Gunung Tertindas adalah gunung yang paling berharga, dan Gunung Kitab Suci yang berharga juga cukup berharga. Namun, 3 gunung yang tersisa cukup biasa, terutama Gunung Permata Sejati. Itu tidak lebih dari sekadar bukit yang biasa-biasa saja. Aliang menepuk gagang pedangnya pelan sambil merenung sejenak. Nilai sebenarnya dari gunung-gunung ini terletak pada fakta bahwa gunung-gunung ini menyimpan lebih banyak energi spiritual daripada dunia luar. Bukan hanya kelima monster yang kita temui yang mencoba mengikuti sungai jimat besi dan memasuki kampung halamanmu, tetapi sebenarnya ada banyak roh dan binatang buas yang baru saja memperoleh kesadaran dan bergegas menuju kampung halamanmu juga. Namun, terserah pada nasib dan kemampuan mereka untuk melihat siapa yang cukup beruntung untuk akhirnya memperoleh sebidang tanah di sana. Aliang menyesap anggur sebelum melanjutkan, jangan merasa seperti pencuri yang memasuki rumahmu saat roh dan binatang buas ini memasuki gunungmu. Ini seperti situasi di Gunung Mejago. Mengapa penguasa gunung membiarkan kedua ular piton itu perlahan tumbuh lebih kuat di bawah pengawasannya? Alasannya sederhana. Setelah penguasa gunung dilucuti gelarnya sebagai dewa resmi, Gunung Mejago membutuhkan orang lain untuk membelanya jika ingin mempertahankan energi spiritual apapun. Gunung ini membutuhkan orang lain untuk menjaga gunung, menekan energi yin, dan juga menarik keberuntungan. Aliang, apakah kamu mengatakan bahwa aku harus mengundang penguasa gunung-gunung Mejago atau kedua ular piton itu ke gunungku? Jadi, ini seperti mereka menjaga propertiku, tanya Chen Ping'an. Aliang membungkuk dan dengan santai mengambil kerikil. Ia melemparkannya ke dalam kolam dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, berkata, kau hanya setengah benar. Menetapkan dewa resmi baru untuk gunung dan sungai adalah tugas penting bagi Kekaisaran Li Agung dalam waktu dekat. Ini berkaitan dengan nasib Kekaisaran, dan mereka pasti tidak akan membiarkan orang lain ikut campur. Mengenai gunung mana di kampung halamanmu yang akan menikmati kehadiran dewa gunung yang diakui oleh pengadilan resmi, Kaisar pasti akan menugaskan beberapa orang mati kepada mereka, lebih tepatnya, roh-roh heroik. Tidak masuk akal bagi penguasa gunung-gunung Mejago untuk tinggal di gunungmu. Bagaimanapun,
Bahkan jika gunung tertindas atau gunung kitab sucimu cukup beruntung untuk menampung dewa gunung yang ditetapkan oleh pengadilan kekaisaran, yang memungkinkan kuil dibangun, patung didirikan, dan dupa dipersembahkan, penguasa gunung di daerah ini tidak akan dapat menjadi dewa gunung di gunungmu kecuali ia lulus ujian ketat dari Kementerian Astronomi. Kalau tidak, dia hanya akan bisa tinggal di Gunung Mejago. Tapi mungkin dia masih punya secercah harapan. Lagi pula, dia sudah ada di sini selama ratusan tahun, jadi dia harus diberi penghargaan atas kerja kerasnya jika bukan karena jasanya. Dia juga tidak membuat masalah besar. Mungkin Kaisar Kekaisaran Li Agung akan menunjukkan kebaikan padanya dan dengan mudah mempromosikannya menjadi dewa gunung sambil meningkatkan status Gunung Mejago. Jadi, dia tidak akan menyetujui permintaanmu bahkan jika kau pergi dan bertanya kepadanya. Bagi para dewa ini, status mereka sebagai dewa yang dapat menikmati persembahan dan dupa sangatlah penting. Bagaimanapun, tidak ada jalan kembali setelah mereka membuat komitmen. Chen Ping'an berjongkok di sebelah Aliang dan bertanya dengan ragu, kalau begitu, haruskah aku mengundang dua ular piton itu? Aliang terus melemparkan kerikil ke dalam kolam sambil tersenyum dan menjawab, sulit untuk memutuskan. Meskipun kedua binatang itu cukup kuat, mereka telah melakukan banyak dosa tahun ini. Jika kabar ini tersebar, itu akan menodai reputasimu. Jika aku mengizinkan mereka pergi ke gunung tertindas atau gunung kitab suci yang berharga, dapatkah aku menjamin bahwa mereka tidak akan memakan siapapun? Tanya Chen Ping'an. Aliang goyah ketika mendengar pertanyaan ini. Dia mengusap dagunya dan menjawab, memakan manusia? Dengan energi spiritual yang begitu melimpah, binatang buas ini biasanya akan sepenuhnya fokus pada kultivasi. Namun, ular piton ini adalah bagian dari keluarga naga banjir, jadi mereka pada dasarnya adalah makhluk berdarah dingin. Tidak mengherankan jika mereka mencicipi beberapa manusia karena bosan. Misalnya, jika seorang penebang kayu cukup sial untuk bertemu ular piton ini saat mereka sedang berburu makanan, sungguh sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi padanya. Chen Ping'an melanjutkan dengan pertanyaan lain, kalau begitu, bolehkah aku memberitahu mereka sebelumnya bahwa mereka tidak boleh memakan orang jika mereka berkultivasi di gunungku? Apakah ini mungkin, Aliang? Apakah kamu tidak takut mereka akan setuju sekarang tetapi menarik kembali kata-kata mereka setelah memasuki gunungmu? Pria yang mengenakan topi bambu itu membalas. Apakah kamu tidak takut mereka akan menelan seseorang setiap kali menelan? Lagi pula, kamu tidak akan kembali ke gunungmu dalam waktu dekat. Chen Ping'an tampak bersemangat saat menjelaskan dengan perlahan. Aliang, bukankah kau mengatakan bahwa ada kantor pos di kota lilin merah? Kantor pos dapat mengirim surat, jadi aku dapat menulis surat kepada Tuan Ruan dan meminjamkan gunung kitab suci yang berharga dan dua gunung lainnya kepadanya selama 50 tahun tambahan. Jika Tuan Ruan merasa itu tidak cukup, aku dapat menambahkan 50 tahun lagi pada tawaran itu. Sebagai gantinya, aku akan memintanya untuk mengawasi kedua binatang buas itu untukku. Jika mereka berani melukai siapapun, dia dapat membunuh mereka dengan satu pukulan. Ini lebih baik daripada meninggalkan mereka di Gunung Mejago di mana mereka dapat terus menyakiti orang lain. Tentu saja, aku hanya menyebutkan skenario terburuk saat itu. Pada saat itu, aku akan membiarkan ular piton hitam yang berpotensi menjadi naga banjir itu tinggal di gunung tertindas. Itu dapat membantuku mengumpulkan kekayaan di sana. Aliang, Anda juga mengatakan sebelumnya bahwa jika seekor ular piton berhasil berevolusi menjadi naga banjir, tempat di mana mereka berevolusi tanpa terasa akan menjadi tempat yang sangat makmur. Benarkah itu? Sebenarnya, aku bahkan bisa bersikap sedikit lebih tidak tahu malu dan meminta Tuan Ruan untuk mengizinkannya tinggal di gunung kitab suci yang berharga. Coba pikirkan. Jika ular piton putih cukup beruntung untuk berevolusi menjadi naga banjir juga, bukankah aku akan mendapat untung yang lebih besar? Aku sudah khawatir sepanjang waktu setelah membeli gunung-gunung ini, jadi setidaknya aku akan merasa telah melakukan sesuatu dengan mereka jika aku membiarkan kedua ular piton itu tinggal di dalamnya. Rasanya seperti aku menghasilkan banyak koin tembaga setiap hari. Aku hampir bisa mendengar dentingan koin-koin itu. Aliang sedikit linglung saat dia melihat Chen Ping'an yang berbicara dengan penuh semangat. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pada akhirnya, dia bertanya dengan emosi yang rumit, Chen Ping'an, apakah kamu benar-benar suka menghasilkan uang sebanyak ini? Chen Ping'an tertegun, dan dia membalas, apakah ada orang di dunia ini yang tidak suka menghasilkan uang? Aliang membetulkan topi bambunya, tidak ingin berbicara lagi. Kalau tidak, kata-katanya hanya akan tidak didengar. Dia menghela napas dan berkata sambil tersenyum, awalnya aku pikir kamu akan menolak tawaran ini. Kenapa begitu? Chen Ping'an bertanya dengan bingung. Aliang meneguk air di tangannya untuk mencuci mukanya. Ia kemudian berbalik dan terkekeh. Misalnya, kupikir kau akan berkata bahwa kau lebih baik membunuh dua binatang buas itu daripada menampung mereka. Meskipun kau miskin, klan Chenmu sangat saleh, jadi bagaimana mungkin kau membiarkan mereka memasuki gunungmu? Dan seterusnya dengan banyak alasan. Aku sudah siap mendengarkan ceramahmu.
Ekspresi Chen Ping'an menjadi tenang, dan ia mengambil sebuah kerikil dan melemparkannya dengan ringan ke dalam kolam. Setelah terdiam beberapa saat, ia tiba-tiba berbalik dan menepuk bahu Aliang, berkata, "Aliang, kau masih terlalu muda dan naif." Aliang mengangkat alisnya dan berkata dengan geli, "Oh, sepertinya kau sedang dalam suasana hati yang baik. Kau bahkan bisa membuat lelucon." Chen Ping'an meniru ekspresinya, juga mengangkat alisnya. Ia secara mengejutkan juga menunjukkan sedikit kesan nakal. Aliang tertawa terbahak-bahak sambil berdiri. Chen Ping'an juga berdiri. Namun, tiba-tiba ia teringat sesuatu, dan bertanya dengan cemas, "Aliang, yang terpenting adalah, apakah kedua ular piton itu bersedia memindahkan liang mereka?" Aliang terkekeh dan tidak menjawab. Namun, Chen Ping'an dapat melihat tangannya berada di gagang pedangnya. Aliang menepuk-nepuk pedangnya dan bercanda, "Lihat, kau juga harus bergegas dan berlatih seni bela diri dan teknik tinju. Di masa depan, kau bisa mulai berlatih ilmu pedang. Kalau tidak, kau mungkin bersedia berunding dengan orang lain, tetapi apa yang akan kau lakukan ketika orang lain tidak bersedia berunding denganmu? Kau harus menggunakan ini." Chen Ping'an tidak memberikan komentar tentang ini. Mereka berdua kembali ke tempat orang lain berada, dan Aliang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kau tidak mengumpulkan lebih banyak bambu saat itu? Tidak akan ada kesempatan lain setelah kita meninggalkan tempat ini. Di masa depan, kau tidak akan dapat membelinya bahkan jika kau menawar dengan harga tinggi." Seseorang mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa orang harus merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Mereka juga perlu mengerti kapan harus mengakhirinya, jawab Chen Ping'an dengan santai. "Kau benar-benar percaya omong kosong itu?" tanya Aliang, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Chen Ping'an meletakkan tangannya di belakang kepalanya. Ini adalah momen relaksasi yang langka baginya, dan kepalanya bergoyang seperti batang bambu ramping ditiup angin sepoi-sepoi. "Itu karena aku belum pernah mendengar prinsip agung apapun dalam hidupku. Jadi setelah akhirnya mendengar satu atau dua frasa, aku tidak akan bisa melupakannya bahkan jika aku mau," jawab Chen Ping'an lembut. Berdiri di kejauhan, Ju He tiba-tiba berteriak, "Chen Ping'an, haruskah kita mencari tempat kosong untuk bertanding?" "Tentu saja," jawab Chen Ping'an sambil berlari cepat. Begitu bambu mulai tumbuh bersama, mereka dapat dengan mudah tumbuh menjadi hutan seperti laut selama mereka tidak mengalami bencana alam atau bencana buatan manusia. Namun, hutan bambu kecil dan tersembunyi di Gunung Mejago telah tumbuh sangat lambat selama ratusan atau ribuan tahun terakhir. Bahkan setelah dirawat oleh generasi demi generasi penguasa gunung, hutan itu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berkembang menjadi hutan bambu yang lebih besar. Pada saat ini, penguasa gunung muda yang tampan dari Gunung Mejago sedang berjongkok di samping dua tunggul bambu yang terputus. Dia menusukkan tongkat bambu hijaunya ke tanah di sebelahnya, dan seolah-olah dia ingin menangis saat dia terisak-isak dengan suara sedih dan gemetar, "Bagaimana kamu bisa menggertakku seperti ini? Tidak peduli seberapa terhormatnya kamu sebagai tamu, kamu tetap saja seorang tamu. Sejak kapan seorang tamu bisa menggertak tuan rumahnya seperti ini?" Untuk menghancurkan formasi pelindung dengan satu tebasan dan mengekspos hutan bambu yang berharga ini. Apakah ini berbeda dengan menelanjangi putri tuan rumahmu hanya karena mereka ramping dan cantik? Apakah ada perbedaan? Sama sekali tidak ada. Dua ular piton yang lahir dari saripati tanah dan akar awan yang dikumpulkan oleh para dewa melingkar di pinggiran luar hutan bambu. Mata mereka dingin dan mengancam, dan ada sedikit kesenangan di dalamnya saat ini. Mereka menikmati kemalangan penguasa gunung. Sebuah suara terdengar di dekatnya, menggoda, "Kalau begitu, sepertinya kau punya terlalu banyak anak perempuan. Kau pasti akan bangkrut karena harus membayar mas kawin mereka di masa depan." Tuan muda gunung itu segera berdiri ketakutan, menyeka kesedihan dan kemarahan dari wajahnya. Ia membungkuk pada Aliang dan meminta maaf, "Maafkan aku karena mempermalukan diriku sendiri di hadapanmu, Dewa Abadi yang agung. Bawahan ini terbiasa dengan kehidupan miskin di tempat kecil ini, jadi mohon maafkan aku karena memiliki pandangan yang sempit terhadap berbagai hal. Aku tidak dapat dibandingkan denganmu, seseorang yang telah bepergian ke seluruh dunia dan melihat sendiri berbagai gunung dan sungai. Dengan keterampilan dan pengetahuanmu, aku yakin kau dapat mengetahui betapa pentingnya hutan bambu ini bagiku. Sepetak tanah yang sangat kecil ini benar-benar merupakan sebagian besar kekayaanku. Meskipun anak muda itu hanya mengambil 2 batang bambu, itu masih cukup untuk membuatku merasakan kesedihan dan duka yang tak terkendali. Ini adalah emosi yang wajar, bukan? Mohon maafkan aku, Dewa Abadi yang agung. Mohon maaf atas provokasi saya yang tidak disengaja." Setelah pergi dan kembali, Aliang kini bersandar miring pada batang bambu hijau zamrud. Ia memandangi daun-daunnya yang rimbun sebelum mengalihkan pandangannya dan bertanya, "Apakah leluhur hutan bambu ini diperoleh dari dunia kecil laut bambu? Dan Anda mengukirnya menjadi tongkat hijau ini? Karena Anda menyinggung seorang dewa tertentu, mereka menyingkirkan patung emas Anda dengan marah." Tuan muda gunung itu benar-benar tercengang saat mendengar ini. Ekspresi patuh di wajahnya tidak bertambah,
dan malah menunjukkan tanda-tanda menghilang. Dia tanpa terasa menegakkan punggungnya sebelum membungkuk dengan benar dan berkata, "Saya Weibo, Tuan Gunung-Gunung Meja Go. Saya dianugerahi gelar Dewa Gunung oleh Kaisar terakhir negara air ilahi, dan saya bertanggung jawab atas ribuan kilometer tanah di sekitar Gunung Meja Go." Dinasti berubah setelahnya, dan Kekaisaran Li Agung bangkit dan menaklukkan negara air ilahi. Saya melakukan sesuatu yang membuat marah Kaisar pendiri Kekaisaran, dan dengan demikian saya diturunkan dari Dewa Gunung menjadi Tuan Gunung. Tanah di bawah kendali saya juga berkurang radius 150 km, dan sampai hari ini, saya masih dianggap sebagai penjahat. Dia mengangkat tongkat bambu hijau yang penuh dengan energi spiritual dan berkata dengan senyum pahit, "Keberuntungan tidak pernah datang berpasangan, dan malapetaka tidak pernah datang sendirian. Saya dipaksa menebang bambu di dunia kecil laut bambu, dan disinilah saya mengukir tongkat pendakian ini." Namun, hal ini tiba-tiba membuat marah seorang teman abadi pemilik hutan bambu, dan sambil tersenyum, dia mendorong saya kembali ke tanah tempat saya berasal. Saat dia bersandar pada bambu, Aliang menyesuaikan posisinya menjadi lebih riang dan gagah. Dia mendecak lidahnya dengan heran dan berkata, kedengarannya sangat menyedihkan. Tuan muda gunung itu tampak sedikit malu. Mengabaikan tuan muda gunung yang menyedihkan itu sejenak, Aliang berbalik untuk melihat ke suatu tempat di sebelah hutan bambu. Dalam penglihatannya, dia bisa melihat Chen Ping'an, yang telah kembali bersamanya, berdiri di sebuah bukit kecil. Ular piton itu dengan cerdik menjaga jarak, dan ini terutama terjadi pada ular piton putih yang masih merasakan kekhawatiran yang mendalam di benaknya. Matanya sangat waspada. Aliang tersenyum dan berkata, "Temanku ingin berbisnis denganmu. Kalian berdua dapat memutuskan harganya, dan jika kesepakatan itu berhasil, maka kita akan berteman di masa depan. Namun, jika kesepakatan itu tidak berhasil, masih ada cara lain yang bermoral dan benar untuk menangani situasi ini." Saat dia mengatakan ini, Aliang tersenyum dan meletakkan tangannya di gagang pedangnya. Aliang mengalihkan pandangannya dari kedua ular piton itu dan bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, kedua binatang itu bukanlah keturunan asli naga banjir, jadi bagaimana ular piton hitam itu bisa mengambil bentuk dasar naga banjir hitam? Bagaimana ia bisa menumbuhkan kaki naga dengan 4 cakar? Apakah ular piton ini menemukan suatu kesempatan langka? Penguasa gunung yang memperkenalkan dirinya sebagai Weibo dengan hati-hati menjawab, "Benar sekali, mereka memang menemukan kesempatan langka. Namun, bawahan ini tidak yakin tentang waktu pasti kejadian ini, dan aku hanya bisa menebak bahwa itu entah bagaimana berhubungan dengan mutiara dunia kecil. Mereka pasti menelan sesuatu yang aneh secara tidak sengaja, dan benda aneh ini jelas merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi ular dan ikan." Kota Lilin Merah, yang terletak dekat dengan perbatasan Gunung Meja Go, adalah tempat pertemuan 3 sungai. Salah satu sungai ini disebut Sungai Rushing Tranquil, dan di dalam sungai ini ada ikan mas yang menumbuhkan 2 kumis naga asli. Ini adalah sesuatu yang membuat orang lain sangat iri. Sekitar 100 tahun yang lalu, ikan mas ini mengikuti aliran sungai, aliran air, dan mata air pegunungan saat terus berenang ke hulu, akhirnya tiba di Gunung Meja Go di mana aku dapat melihatnya secara langsung. Secara teori, kumis naga yang menakjubkan itu seharusnya tidak akan tumbuh meskipun diberi waktu 500 tahun lagi. Aliang mengangguk dan berkata sambil tersadar, "Setelah mendengar ini, aku jadi punya sedikit gambaran tentang situasinya sekarang." Weibo melirik pedang di pinggang Aliang dan bertanya dengan ragu, "Dewa Agung, bagaimana kau tahu tentang sejarah tongkat bambu ini?" Ada ekspresi aneh di wajah Aliang, dan dia tertawa saat menghindari pertanyaan itu, dan berkata, "Aku menjelajahi dunia kecil laut bambu saat aku masih muda, dan aku sedikit mengenal Lady Ju di dunia kecil itu. Namun, hubungan kami tidak sedekat itu. Itu cukup biasa, sangat biasa." Ekspresi kerinduan terpancar di wajah Weibo saat mendengar gelar Nyonya Juo. Orang harus menyadari bahwa dia adalah satu-satunya dewa di dunia kecil laut bambu, dan dia adalah seseorang yang jarang muncul di hadapan orang lain. Dikabarkan bahwa dia sangat ramping dan lebih tinggi dari kebanyakan pria. Seorang pendiri sekolah fiksi, salah satu dari 100 sekolah pemikiran, pernah bertekad untuk melakukan perjalanan melalui 4 dunia dan mencatat budaya dan adat istiadat setempat di setiap tempat. Dalam catatan perjalanannya, dia secara eksplisit menggambarkan Nyonya Ju sebagai cantik dalam penampilan, gembira saat bertelanjang kaki, dengan rambut hitam legam. Meskipun Weibo juga seorang penguasa gunung yang sederajat dengan Nyonya Ju, dia jauh lebih rendah darinya dalam hal status dan basis kultivasi. Faktanya, jurang pemisah di antara mereka begitu besar sehingga Weibo bahkan tidak bisa merasa malu. Sebaliknya, dia hanya bisa merasakan rasa hormat dan penghormatan terhadapnya. Cerita tentang perbuatan Nyonya Ju juga tersebar luas, dan ini mengakibatkan dia menjadi nama yang dikenal bahkan di benua Baoping. Di bawah 10 dunia besar terdapat 36 dunia kecil. Pernata dunia kecil yang pernah melayang di atas Kekaisaran Li Agung sebelumnya adalah salah satu dari yang terakhir. Dunia kecil ini memiliki jangkauan ribuan kilometer,
namun hanya merupakan yang terkecil dari 36 dunia kecil. Pemurni Qi sering menyebut dunia kecil sebagai alam mistis, dan ini dilakukan untuk membedakannya dari dunia besar. Alam mistis umumnya dipenuhi dengan energi spiritual, namun dibandingkan dengan 10 dunia besar, tanah di dalamnya tampak relatif rusak dan tidak lengkap. Ini karena alam mistis ini berpotensi lahir dari reruntuhan kuno atau medan perang. Sejarahnya rumit, dan bahkan ada alam mistis yang disebut dunia kecil pulau. Ini adalah alam mistis yang menampung banyak pulau kuno yang secara misterius menghilang dari dunia. Faktanya, ini adalah alam mistis yang secara mengejutkan terletak di perut binatang purba, paus pemakan pulau. Sementara itu, dunia kecil Laut Bambu adalah salah satu dunia kecil dengan peringkat tertinggi, dan menghususkan diri dalam menumbuhkan semua jenis bambu luar biasa yang dipandang sangat penting oleh generasi demi generasi makhluk abadi dan pembudidaya. Batang bambu ini dapat dimurnikan menjadi semua jenis artefak yang dengan cepat akan mendapatkan ketenaran di dunia kultivasi. Sementara Aliang dan Wei Bo mengobrol, Chen Ping'an duduk di atas batu besar dengan parang patah di tangannya. Di dekatnya, ada ular piton yang terlalu besar dan menakutkan. Mereka bertukar pandang dengan Chen Ping'an, dan tubuh mereka seperti dua jalur pegunungan yang panjang dan berkelok-kelok yang berkelok-kelok dan menghilang ke dalam hutan. Sesekali terdengar suara pohon yang ditumbuk oleh ekor mereka yang kuat. Selama perjalanan mereka, Chen Ping'an tidak hanya mempelajari karakter dari Li Baoping, tetapi dia bahkan mempelajari dialek resmi Kekaisaran Li Agung darinya. Dia mengalami kemajuan yang cukup baik, meskipun pengucapannya secara alami masih mengandung aksen kental dari kota kecil itu. Meskipun demikian, dia lebih sering dapat menyampaikan maksudnya selama percakapan normal. Dengan menggunakan dialek resmi yang baru dipelajarinya ini, Chen Ping'an memberitahu kedua ular piton yang sebelumnya bermusuhan itu tentang 5 gunung yang telah dibelinya di daerah mata air naga. Ia berharap mereka dapat pindah ke gunung tertindas, dan tentu saja ia tidak lupa menyebutkan fakta bahwa orang bijak, Master Ruan, telah meminjamkan 3 gunung darinya. Dibandingkan dengan Chen Ping'an, jelas bahwa ular piton jauh lebih menyadari kekuatan orang bijak yang menjaga permata dunia kecil. Bahkan ular piton hitam yang memiliki ketidakpedulian di matanya sepanjang waktu mengembangkan ekspresi yang berbeda. Adapun ular piton putih, ia sedikit goyah hanya dengan menyebut daerah mata air naga. Setelah mendengar bahwa Kekaisaran Li Agung telah mengirim seorang pejabat geomantik dari Kementerian Astronomi dan pejabat dari Kementerian Ritus untuk mensurvei sekitar 60 gunung, dan bahwa Kaisar akan menunjuk lebih dari 1 dewa gunung resmi, rasa kegembiraan dan antisipasi yang tak terselubung muncul di mata ular piton putih. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesis dengan penuh emosi. Namun, ular piton hitam dengan ganas menabraknya dengan kepalanya, menyebabkannya terdiam lagi. Chen Ping'an menghela napas lega ketika ular piton tidak langsung menolak lamarannya. Ia melanjutkan, meskipun saya kurang memahami kultivasi, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa energi spiritual di Gunung Meja Go jauh lebih rendah daripada energi spiritual di pegunungan saya. Mungkin berkultivasi selama 100 tahun di pegunungan saya akan setara dengan berkultivasi selama beberapa ratus tahun di sini. Saat datang ke sini, Aliang juga bercerita lebih banyak tentang proses ikan dan ular berubah menjadi naga. Ini adalah jalan berbahaya yang akan dihadang oleh banyak dewa gunung dan dewa sungai dan akan membuat segalanya lebih sulit bagimu. Jika kau dapat membangun hubungan baik dengan Master Ruan dan para pejabat dari Kekaisaran Li Agung sejak awal, mungkin jalan ini akan menjadi jauh lebih mudah untuk dilalui di masa depan. Chen Ping'an telah mempersiapkan sendiri bagian pertama pidato ini. Sementara itu, bagian kedua adalah beberapa bujukan cerdas yang diajarkan Aliang kepadanya. Suara Chen Ping'an menjadi serius saat dia berkata, orang tua yang mengajariku cara membakar tembikar pernah berkata bahwa roh gunung, hantu, setan sungai, dan monster belum tentu lebih jahat daripada manusia. Saat aku melihat kalian berdua, aku merasa kata-katanya tidak masuk akal. Namun, kalian berdua ditundukkan oleh Aliang dan bukan aku, jadi aku tidak bisa berkata banyak sekarang karena Aliang telah memutuskan untuk mengampuni kalian. Jika aku sekuat Aliang, dan jika kalian berdua masih berani memprovokasiku atau memakan orang dengan sembarangan di hadapanku. Chen Ping'an memberi isyarat dengan parang patah di tangannya saat dia menatap ular piton putih itu, melanjutkan, kalau begitu, kau tidak akan kehilangan separuh sayapmu begitu saja. Sebaliknya, makan malam tadi malam akan menjadi semangkuk besar daging ular rebus. Setelah kehilangan sayapnya, basis kultivasi ular piton putih juga sangat terpengaruh. Hal ini sangat membuatnya tertekan. Setelah lukanya disiram garam oleh bocah lelaki itu, binatang berdarah dingin itu merasa seolah-olah bekas lukanya dirobek dengan brutal oleh seseorang. Ia menjadi marah, dan menegangkan tubuhnya saat ia mengangkat kepalanya, siap untuk menerjang maju dan membunuh bocah lelaki yang menjijikan itu. Chen Ping'an tidak terpengaruh. Ular piton hitam itu juga bergerak, tetapi itu bukan untuk membantu ular piton putih itu mengincar Chen Ping'an. Sebaliknya,
ia melebarkan rahangnya dan dengan ganas menggigit leher ular piton putih itu sebelum mencambuk dan melemparkan temannya yang ramping ke samping, menyebabkannya menjadi linglung dan bingung. Wei Bo terkejut, dan ia baru saja akan melangkah maju untuk memberitahu kedua ular piton itu agar tenang, jangan sampai mereka secara tidak sengaja melukai bocah lelaki itu dan menyeretnya ke dalam kekacauan mereka. Namun, Aliang dengan ringan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan ikut campur." Tuan muda gunung itu sedikit bingung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik pria itu. Aliang masih bersandar di sana, dengan lengan disilangkan dan dengan satu kaki di bambu dan satu kaki di tanah. Posturnya malas, dan ekspresinya tenang. Sementara itu, kedua ular piton itu saling melotot dengan ganas. Chen Ping'an berdiri, tetapi dia tidak melompat turun dari batu besar. Sebaliknya, dia mengencangkan cengkeramannya pada parang yang patah. Dia tidak tahu apa yang didesak kedua ular piton itu satu sama lain, tetapi dia melihat ular piton putih itu akhirnya mulai sedikit tenang. Namun, tatapannya masih dipenuhi dengan agresi dan intensitas saat melotot ke arah Chen Ping'an. Chen Ping'an menatap balik ular piton putih itu, dan berkata, "Saat ini, ada puluhan ribu orang yang membangun jalan setapak di pegunungan. Setelah memasuki pegunungan untuk bercocok tanam, Anda tidak diperbolehkan membunuh orang hanya demi mengisi perut. Tentu saja, akan berbeda jika Anda membunuh mereka untuk membela diri, misalnya, jika Anda membunuh seseorang yang secara khusus memasuki pegunungan untuk memburu Anda. Tetapi ingat, jika kalian berdua melanggar aturan setelah mendapatkan semua keuntungan, Tuan Ruan pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Apa yang kalian berdua lakukan sebelum momen ini tidak ada hubungannya denganku. Namun, jika kalian menyetujui usulanku dan memasuki gunungku, maka apa yang kalian berdua lakukan di masa depan ada hubungannya denganku. Dan itulah sebabnya aku memberikan peringatan yang tidak menyenangkan ini sebelumnya." Chen Ping'an mengakhiri dengan ekspresi serius. Ular piton hitam itu tetap diam dan tidak bergerak. Namun, ular piton putih itu mendidih dengan amarah yang tak tertahankan. Meskipun ia telah meninggalkan keinginannya untuk menyerang Chen Ping'an, dan bahkan dengan godaan dao besar di hadapannya, ia tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok perutnya dengan ringan ke tanah, dengan aura ketidaksabaran dan kekerasan mengalir dari tubuhnya. Di hutan bambu yang jauh, Aliang telah memilih untuk duduk di atas batang bambu pada suatu waktu yang tidak diketahui. Ini adalah batang bambu yang sangat fleksibel dan kuat, dan telah ditekuk dengan paksa menjadi bentuk lengkungan. Saat Aliang duduk santai di atasnya, Wei Bo, yang merasakan dorongan kuat untuk meluruskan batang bambu dengan tangannya, mencuri pandang sekilas pada konfrontasi yang sangat berbeda antara Chen Ping'an dan kedua ular piton itu dan menjelaskan, meskipun ular piton hitam lebih kejam dan buas dari keduanya, ia juga lebih cerdas dari keduanya. Faktanya, ia telah mempelajari kemampuan untuk menilai situasi dan bertindak sesuai dengannya, memahami kapan harus maju dan kapan harus mundur. Ular piton putih tampak lebih tidak berbahaya dan kurang berniat menyakiti orang lain, tetapi sebenarnya relatif lebih sulit untuk berkomunikasi dengannya. Ini sebagian besar karena ia masih bertindak berdasarkan naluri utamanya. Menariknya, ini juga terkait dengan lokasi asli liang mereka di Gunung Mejago. Ular piton putih hanyalah bagian yang tidak aktif, sedangkan ular piton hitam merupakan bagian penting dalam membunuh naga yang ganas itu. Akibatnya, kedua penguasa Gunung Mejago ini memiliki temperamen yang sangat berbeda. Ular piton putih suka melata dan membuat keributan. Sedangkan ular piton hitam lebih suka fokus pada kultivasi, dan setiap hari menyerap esensi matahari dan bulan dengan sungguh-sungguh. Ini karena ia memiliki tujuan dan ambisi yang tinggi. Aliang mengangguk sebagai jawaban. Wei Bo ragu sejenak sebelum berkata, anak muda itu tidak salah, dan semua yang dikatakannya cukup masuk akal. Akan tetapi, dia masih kurang memahami temperamen dan kebiasaan ular piton. Setelah memasuki jalur kultivasi, tetap setia pada hati dan pikiran mereka adalah fondasi dao besar mereka. Selain itu, ular piton yang telah memperoleh kesadaran kurang lebih memahami konsep wajah. Karena mereka sudah terbiasa menguasai Gunung Mejago, mereka secara alami akan merasa seperti sedang ditekan dan dikendalikan jika mereka pergi ke gunung anak muda itu. Ini terutama terjadi karena dia menyebut orang bijak dan mengancam mereka dengan kematian jika mereka berani memakan orang. Ini akan semakin membuat ular piton merasa seperti Chen Ping'an mencoba menekan mereka, dan itu pasti akan membuat mereka merasa lebih marah. Bagaimanapun, menyetujui usulannya berpotensi mengikat mereka padanya selama ratusan tahun. Karena itu, wajar saja jika mereka khawatir tentang karakter dan kredibilitasnya. Aliang menyela ocehan penguasa gunung dan berkata, kau tidak perlu membela tetanggamu dengan cara yang tidak langsung seperti itu. Aku sudah bilang bahwa aku tidak akan ikut campur, jadi apa yang kau takutkan? Pada akhirnya, kedua ular piton itu tidak mau mengalah begitu saja karena mereka merasa Chen Ping'an tidak punya hak untuk bernegosiasi dengan mereka, karena mereka hanya berada di tingkatan bela diri kedua. Bahkan jika permintaannya masuk akal,
ular piton itu akan tetap merasa mereka sombong dan tidak bisa ditoleransi. Jika aku yang bernegosiasi dengan mereka, menurutmu bagaimana reaksi ular piton itu? Weibo tersenyum mengejek diri sendiri dan memuji, Dewa Abadi yang agung, pemahamanmu tentang situasi ini sejelas nyala api yang cemerlang. Jawab pertanyaanku, kata Aliang dengan tenang. Weibo langsung terdiam karena takut dan gentar. Setelah dengan hati-hati menyusun kata-katanya dalam benaknya, dia menjawab dengan ekspresi serius, mereka akan langsung setuju untuk pindah tanpa berpikir dua kali. Mereka tidak akan berani merasakan sedikitpun kemarahan atau ketidakpuasan. Aliang mengangguk sambil mengamati situasi dengan ekspresi santai. Bagus sekali. Kamu telah menyelamatkan setengah dari hutan bambumu. Terdengar suara berderak dan gemerisik di hutan bambu di sekitarnya. Anehnya, seolah-olah setengah dari hutan bambu itu telah terpotong di bagian pinggang, dengan batang-batang bambu yang tumbang jatuh ke tanah. Weibo berlutut dan tergagap karena khawatir, tolong tenanglah, wahai Dewa Agung. Aliang tidak punya waktu untuknya, dan dia menjawab dengan ekspresi dingin, lihat, meskipun aku telah menunjukkan kekuatanku dan membuat semua orang takut sekali, aku masih dianggap bodoh oleh seorang penguasa gunung yang hina hanya karena aku terlalu ramah dan bertutur kata lembut. Harus kukatakan, cukup sulit untuk menjadi orang baik. Penguasa gunung muda itu tidak berani mengatakan apapun. Aliang tiba-tiba terkekeh dan melanjutkan, berdirilah dan bicaralah. Tidak akan terlihat bagus jika kau terus berlutut seperti itu. Aku akan bertaruh denganmu, kita akan bertaruh apakah anak muda yang kikir itu bersedia memberikan konsesi yang besar. Kau akan bertaruh bahwa dia bersedia, dan aku akan bertaruh bahwa dia tidak bersedia. Jika kau menang, kau dapat menyimpan sisa separuh hutan bambumu. Namun, jika kau kalah, bukankah kau baru saja memulihkan bentuk fisikmu? Aku akan memukulmu kembali ke bentuk aslimu. Weibo baru saja berdiri, dan dia tampak seperti ingin mati saat ini. Beranikah aku bertanya, Dewa Agung, berapa peluangku untuk memenangkan taruhan, gumamnya. Aliang mengangkat satu jari. Wajah Weibo memucat. Hanya 10% yang sangat sedikit. Pria bertopi bambu itu menyeringai dan berkata, hanya 1%. Dia kemudian menoleh ke Chen Ping'an dan berteriak, Chen Ping'an, silakan tetapkan persyaratan sebanyak yang kau inginkan. Tidak masalah seberapa tidak masuk akal atau tidak masuk akalnya persyaratan itu. Aku akan mengawasi semuanya, jadi jangan takut membuat kedua binatang itu marah. Jika keadaan benar-benar menjadi fisik, maka itu juga akan menjadi kesempatan yang baik bagiku untuk melatih gerakanku melawan kedua ular piton itu. Yakinlah, aku pasti akan mengawasi semuanya, dan jika situasinya mengharuskannya, aku pasti akan bergegas untuk membantu. Bagaimanapun, bukankah kau baru saja bertanding dengan Juhi, elit tingkat kelima? Jelas kau telah memahami sesuatu setelah sesi tanding, jadi mengapa kau tidak mencobanya saat masih panas? Mungkin kau akan dapat memahami lebih banyak hal. Weibo benar-benar tercengang. Aliang tersenyum dan berkata, maaf, peluangmu untuk menang baru saja turun menjadi 0%. Ekspresi Weibo pucat, dan situasi berbahaya ini malah membuatnya menemukan keberanian ekstra. Ia tersenyum pahit dan mengeluh, Senior Aliang, kau penjudi yang sangat tidak bermoral. Aliang memberikan tanggapan aneh, berkata, apakah kau benar-benar berpikir aku bersusah payah untuk membuat skenario di mana aku akan mencapai kemenangan tertentu? Apakah aku, Aliang, terlihat seperti orang yang tidak masuk akal bagimu? Tuan Gunung Muda itu dengan hati-hati merenungkan kata-kata ini. Ketika dia menatap Chen Ping'an lagi, ada rasa iri dan kasihan di matanya. Beberapa saat kemudian, ledakan niat pedang putih yang cukup kuat untuk mengguncang gunung membubung ke langit. Weibo jatuh terlentang karena ketakutan. Sosok Aliang langsung menghilang dari batang bambu yang bengkok, dan dia tiba tinggi di atas gunung meja Gho dan dengan ganas menarik pedang bambu hijau dari sisinya. Sinar putih yang membubung itu terputus dengan kejam dan dicegah untuk naik lebih jauh. Beberapa saat kemudian, Aliang telah muncul kembali di batang bambu yang bahkan belum sempat diluruskan. Dia dengan santai membuang pedang rusak yang terbuat dari bambu biasa. Meskipun belum patah, bilah pedang itu telah pecah dan rusak. Piton hitam itu dengan marah melarikan diri ke hutan lebat gunung meja Gho. Di hadapan anak laki-laki itu, piton putih yang tiba-tiba menerjangnya tanpa peringatan apapun sudah tergeletak di sana tanpa kepalanya. Lehernya yang berdarah dan terluka parah terlihat sepenuhnya, dan ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan dan mengerikan. Namun, ekspresi Chen Ping'an tenang saat dia menyeringai. Tatapan matanya sama persis dengan saat dia membunuh Cai Jinjian dari Gunung Awan Fajar di gang kecil. Aliang menahan senyum saat dia melepaskan labu kecil dari pinggangnya. Dia meneguk anggur dalam-dalam dan terkekeh pelan, semuanya mulai menjadi sedikit menarik sekarang.